mentoring sesi kali ini. Hari ini kita bakal belajar untuk kita ada Chris Anthony di sini bakal nge-share gimana sih early stage development untuk game-game premium atau PC. Oke, sip. Chris mungkin bisa perkenalkan diri dulu, walaupun mungkin nggak perlu sih. Nggak apa-apa. Oke, halo semuanya. Saya Chris Anthony dari Toge Productions. Basically saya sudah berapa ya? 12 tahun hampir di industri game. Dan kita juga basically Toge Productions ya nggak cuma developer tapi juga publisher. Jadi kita punya perspektif dari dua sisi sebagai developer dan sebagai publisher juga. Jadi moga-moga hari ini bisa bagi-bagi ilmu gitu, mungkin bisa membantu teman-teman semua untuk bisa bikin game yang lebih keren lagi. Ini gue langsung mulai aja atau gimana ya? Oke, langsung mulai aja. Share screen ya. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Jadi jujur aja, ini slide gue baru bikin hari ini. Jadi gue kasih judul namanya Failing Early. Ya tadi udah introduction. Jadi Chris, founder Toge Productions, udah 12 tahun experience sebagai developer dan publisher. Well, publishernya baru 2017 sampai sekarang. Jadi berapa tahun tuh? 3 tahunan lah ya. Ini ada beberapa game yang udah kita rilis. Ada di sini ada Infectonator Survivors, Infectonator series lah basically. Ada Coffee Talk yang baru-baru aja rilis. Jadi ini adalah beberapa portfolio game yang kita self-publish ya, develop sendiri dan publish sendiri. Oke, jadi biasa pertanyaan pada saat kita bikin game ya, yang paling sering muncul kan, nggak tahu ya, kalau gue sih biasa selalu mempertanyakan adalah apakah game yang kita kerjakan ini akan sukses atau enggak. Nah, dan kalau menurut gue sih ini penting untuk ditanyakan di dalam sebuah project gitu ya. Kenapa? Karena ada satu, apa nyebutnya nih, kayak frase, bukan frase, apa sih? Ya itulah, basically kata-kata indah. Jadi don't polish a turd gitu ya. Bahasa Inggrisnya tuh begitu. Yang artinya adalah kamu jangan buang-buang waktu untuk ngebenerin sesuatu yang nggak bisa dibenerin gitu. Jadi kita nggak bisa bikin gitu ya. Jadi lebih indah gitu. Ya mau gimana pun juga, mau itu dipoles sampai semengkilap mungkin, ya tetap aja itu gitu. Dan itu mungkin value-nya nggak akan tinggi-tinggi amat walaupun udah effort-nya gede gitu. Jadi intinya adalah gimana caranya kita tahu yang kita lagi kerjain ini atau emas gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tahu itu emas ya silahkan dipoles terus gitu sampai mengkilap. Tapi kalau itu ya mendingan dari awal kita udah tinggalin gitu. Jadi fail fast and fail forward gitu. Jadi ya kita tahu sedini mungkin kita ya udah kalau ini udah jelek ya kita gagalin aja sekarang daripada gagalnya tuh belakangan gitu ya. Dan pada saat kita gagalnya tuh nggak mundur, tapi kita terus bisa maju gitu. Kita belajar dari apa yang salah dan kita maju. Nah, ini mungkin teman-teman boleh unmute dulu untuk sebentar. Nah, ini kayak gue mau coba sedikit lebih interaktif gitu ya. Menurut kalian, apa sih yang membuat sebuah game itu successful? Ada yang punya silakan. Ada yang mau jawab nggak nih? Tidak usah malu-malu, nggak ada yang salah. Jadi silakan, boleh bersuara. Gimana? Ada yang mau menanggapi? Ayo dong, biar rame nih. Jadi menurut kalian, sebuah game itu bisa sukses karena apa gitu? If it succeeds the objective it was made for, like experience it wants to give. Experience. Jadi mendeliver sebuah experience yang kalian pengen sampaikan gitu ya. Iya. Oke, ada yang lain? Arya. Ya, kalau saya sih pastinya what makes a successful game itu ya selain experience tadi juga benar, tapi experience-nya juga kena relatable ke orang gitu.
atau apa sesuai dengan target marketnya juga dan lain-lain. Begitu. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Ya. Ada yang mau jawab? Yang bersuara gue kasih Steam Key, buset. Malu-malu nih pada nih. Satu lagi? Ya, satu lagi. Akbar. Oke, lanjut aja dulu. Ada, ya udah, nggak apa-apa. Oke. Jadi kira-kira biasa gini kan, successful game apa sih? Apakah gameplaynya fun, ya kan? Satu yang biasa sering di apa ya difokuskan gitu ya. Grafisnya mungkin bagus gitu, story-nya mungkin bagus gitu kan. Murah mungkin harganya gitu. Jadi karena murah, jadi banyak yang download, banyak yang beli, atau populer gitu kan. Gratis ya. Nah, ya ada artisnya mungkin atau apa gitu kan. Nah, jadi misalnya gini. Tapi pertanyaannya adalah, ya kayak tadi, misalnya kalau gameplay, fun itu kan relatif ya. Misalnya apakah game RTS lebih fun daripada RPG? Ya belum tentu juga gitu kan. Ya, apakah grafis 3D realistik itu lebih bagus daripada pixel art? Atau misalnya story, apakah komedi lebih bagus daripada romance? Ataukah free itu lebih bagus daripada harga $60 dan lain-lain? Jadi intinya it depends, ya kan? It depends. Kalau tergantung dari, ya tadi, mungkin measurement sukses kalian apa. Jadi misalnya kalau kalian, misalnya, menurut gue sukses itu, misalnya game ini, suksesnya itu adalah kalau gue menang award, ya kan? Jadi itu adalah sebuah game yang kalian, targetnya itu adalah critical acclaim, gitu ya. Kalian mendapatkan pengakuan. Ya berarti dapat award udah sukses, gitu. Tapi kalau misalnya ini game harus commercially sukses, harus terjual sekian juta dolar gitu misalnya. Ya berarti kan suksesnya dari financial gitu kan. Jadi it depends dari apa yang kalian mau pakai sebagai metrik gitu. Dan jadi pertanyaan yang lain adalah bagaimana kita membuat sebuah game yang successful tadi gitu kan. Jadi tergantung dari tadi metrik kalian mau apa gitu. Apakah itu award, apakah itu finansial, atau apakah itu apa ya, nggak tahu lah, misalnya kayak gue pengen bikin game yang bikin orang nangis gitu ya, satu orang nangis aja berarti udah sukses gitu ya, depends kan. Nah jadi intinya kalau gitu, kalau misalnya tadi kalian udah punya tadi ya suksesnya kalian apa, nah sekarang gimana caranya kita bisa mencapai kesuksesan tadi. Nah kalau untuk ini, kalau karena gue sebagai publisher, jadi kalau kita suksesnya tuh biasa metriknya adalah sales ya kan, jadi yang penting gamenya penjualannya sekian. Nah tapi gimana caranya kita bisa mencapai tadi penjualan itu ya. Jadi step pertama yang menurut gue ini yang paling penting adalah kita harus punya value proposition. Jadi gimana cara kita bisa bikin orang mau akhirnya nyobain game kita, ya kan? Jadi misalnya kayak tadi, kalau misalnya walaupun kalian sukses metriknya adalah ini award, yang penting award, nggak peduli duitnya gitu kan. Tapi kalau misalnya disubmit pada saat kita submit game kita ke sebuah award dan lain-lain gitu, tapi kalau game kita nggak bisa stand out gitu daripada game-game yang lain, ya of course kita nggak akan menang gitu kan. Atau misalnya kayak tadi kita mau bikin game orang bisa nangis, tapi kalau orangnya aja dari awal nggak tertarik buat bisa download gamenya biar sampai dia bisa main sampai dia nangis, ya berarti value proposition-nya itu tidak ada gitu ya. Jadi kayak kurang menjual gitu. Mungkin yang bingung apa sih value proposition gitu ya? Value proposition itu adalah, kalau dibilang simpelnya ya, itu nilai jual gitu. Jadi nilai yang membuat sebuah produk ini tuh bisa punya keunggulan gitu, punya sesuatu yang bisa dijual gitu. Nah, dan semua produk yang bagus itu punya value proposition yang bagus, yang kuat gitu ya. Nah, jadi ini ada diagram nih. Ini dari buku gue lupa, Value Proposition Design kalau nggak salah. Nah, jadi intinya tuh semua produk yang bagus itu adalah produk yang cocok dengan apa yang dibutuhkan oleh target audience-nya gitu ya. Jadi misalnya kita lihat di sebelah kiri itu produknya, sebelah kanan itu audience-nya gitu ya. Jadi seseorang itu punya pain itu kayak misalnya frustrations gitu ya.
hal-hal yang misalnya dia benci atau hal-hal yang dia nggak suka atau hal-hal dari misalnya kayak gue biasa main game fighting, nah tapi yang gue nggak suka dari game fighting tuh ini gitu ya, misalnya kayak gue nggak suka harus pencet combo, kenapa nggak pencet satu tombol aja langsung keluar kombonya, misalnya kayak gitu. Nah, gains itu adalah apa yang mereka ingin dapatkan dari sebuah produk gitu ya, atau bisa basically mendapatkan benefit gitu dari produknya. Misalnya kayak kalau gue pakai produk ini, semua orang bakal respect sama gue gitu ya, misalnya kayak gitu. Jadi misalnya kalau gue pakai tasnya Chanel, I don't know, atau tasnya LV gitu, branded gitu kan, semua orang akan respect sama gue. Ya, itu gains, ya kan. Nah, jadi kita harus tahu target audience kita itu siapa, pain sama gain yang mereka yang mereka inginkan atau mereka punya gitu, itu apa gitu. Dan produk kita harus punya clear direction, punya direction yang jelas. Nah, jadi buat kita biar bisa tahu tadi ya direction-nya dan misalnya kayak value proposition-nya apa gitu, kita harus tahu basically personanya, persona dari target audience kita tuh siapa. Itu kita harus tahu. Dan dari situ kita bisa tadi breakdown, oh ternyata dia pains-nya tuh ini, oh dia yang dia mau gain tuh ini gitu. Nah, ini ada beberapa beberapa elemen gitu ya yang biasa cukup penting. Itu misalnya pertama biografi ya, misalnya kayak bio orangnya jelas lah ya, misalnya umur berapa, kerjaannya apa, personality-nya seperti apa, language bahasa yang dia pakai apa. Ya, apalagi kalau misalnya game kalian game yang bakal dijual secara internasional, kalau misalnya target audience-nya Chinese gitu ya, misalnya kayak China, ya of course kalau language-nya harus dalam bahasa simplified Chinese atau traditional Chinese gitu kan. Ya, kalau misalnya game dalam bahasa Arab gitu tapi dijual di Cina, ya of course nggak nyambung. Preference, ya kan? Orang bisa aja lebih suka pixel art dibandingin grafik realistik dan sebaliknya gitu kan, bisa aja dia lebih suka grafik realistik dibandingin pixel art, yaitu preferensi. Past experiences, jadi pengalaman sebelumnya, jadi dulunya misalnya dia udah pernah mainin game sebutlah misalnya let's say game Final Fantasy gitu ya, dia dulu pernah main Final Fantasy dan dia suka gitu kan. Nah, pengalaman dia mainin Final Fantasy dan dia suka itu bisa mempengaruhi judgement dia di kemudian hari gitu ya. Misalnya kayak, oh lihat game yang art style begini, gue udah langsung suka dulu gitu kan, karena dulu gue mainin sesuatu yang art style kayak gini dan gue suka gitu. Dan ya hal-hal seperti itu akan mempengaruhi judgement. Jadi kayak misalnya kalau dulu gue suka mainin game tertentu, gue akan suka main gitu. Sebentar ya, anak gue masuk. Sorry. Nggak apa-apa, santai aja. Sebentar. Maaf. Oke. Nah, Aku jadi mau itu stop juga kayak itu. ya begitulah. Ya, terus ada desire and needs. Ya, desire tuh kayak apa yang gue inginkan, needs itu apa yang gue butuhkan, udah jelas ya. Misalnya kayak, oh gue buta warna, gue butuh ada support buta warna dan lain-lain. Fantasinya player, interestnya apa, dan frustration. Nah, frustration itu dari kayak pain sih. Nah, yang kedua adalah kita harus selalu testing dan validating gitu. Nah, nah ini gue mau kembali lagi bertanya ke kalian. Menurut kalian kapan kita harus mulai testing dan validating? Kapan gitu ya? Kapan kita harus testing dan validating? Ada yang mau memberikan Ada mau kasih input? tanggapan? Silahkan di unmute. Aduh, jangan nonton doang dong. Jangan Halo. malu-malu. Nggak digigit kok. Dan Arya. ya, silakan. Kalau testing dan kalau validating itu harusnya sebelum development pastinya, karena idenya kan dari situ kita harus tahu apakah ini worth untuk di-develop atau tidak. Testingnya itu kalau misalnya kita udah ada sesuatu yang bisa dites pastinya as soon as possible, mau itu prototype, mau itu masih stage idea, gitu sih. Kalau marketing pastinya kalau udah mulai development terus udah ada yang bisa di marketing. Ya.
Bagus, thank you untuk jawabannya. Ya, benar. Jadi kayak kita kalau bisa tuh testing dan validating tuh sedini mungkin gitu ya. Jadi as early as possible, karena semakin kita bisa testing, kita akan tahu kan, misalnya oh apa yang works dan enggak gitu ya. Dan validasi juga kayak oh ide gue, misalnya gue punya ide, ternyata idenya nggak sesuai gitu ya, tidak sesuai dengan ekspektasi atau kenyataan. Nah, pertanyaan kedua adalah kapan kita harus mulai marketing? Nah, ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Ayo. Jangan pasif doang. Ini kesempatan langka nih. Kapan lagi bisa ngomong sama Chris? Ayo. Silakan. Anyone? Jangan malu-malu. Yang dari tadi ke cowok, mungkin cewek deh kali ini. Ada nggak? Ada cewek nggak sih? Banyak. Oh ada. Ya, silakan para wanita bersuara. Halo. Wah, malu-malu semua nih. Kurang insentif. Kurang insentif ya. Gue kasih Steam Key deh, beneran. Gue kasih Steam Key. Nah, tuh. Mau. Coffee Talk. Mau deh. Oke, silakan. Saya mau Steam Key-nya tapi mau jawab apa bingung, jadi mikir bentar. Gini, kapan kita harus mulai marketing? Mungkin ketika idenya sudah mulai dirasa valid, udah mulai apa ya, prototyping, development dan sebagainya. Soalnya ketika kita udah mulai development itu saya rasa udah mulai perlu untuk melakukan marketing. Misal kita udah mulai kayak pamer screenshot Saturday dan lain sebagainya. Itu udah mulai kita sudah bisa mulai mengambil fans dari situ. Kita sudah punya fan banyak bahkan sebelum gamenya itu launching. Kayak gitu. Oke, bagus. Oke, silakan. Nanti gue kasih Steam Key. Thank you. Nanti siapa? Kok Mimin tolong ini ya, emailnya atau apanya gitu. Sip. Gampang. Oke. Nah, jadi that's a good point ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sebentar ya, sorry anakku masuk lagi. Santai. Oke. Nah, mungkin kalian udah pada sering lihat ini ya, MVP design gitu kan. Nah, jadi yang mungkin udah pada tahu yang benar yang mana gitu, di antara dua gambar nih, yang atas sama yang bawah gitu. Silakan, ada yang mau ini memberikan masukan, mana yang benar? Manakah proses membuat MVP yang benar gitu? Halo, Ayo. tes. Ya. Oke, kalau menurut saya sih yang kedua sih yang bawah. Soalnya jadi MVP kan dia delivernya harus working dulu. Jadi kalau game sih harus playable dulu gitu. Meskipun fiturnya nggak lengkap. Jadi nanti secara perlahan dilengkapi, diperbaiki, ditambahin fiturnya. Seperti yang dari skuter jadi sepeda, jadi tambahin sepeda motor, akhirnya jadi mobil. Mungkin gitu sih. Oke, thank you. Ya, nanti silakan dikasih Steam Key juga. Ya, jadi benar, kebanyakan kan kita udah tahu ya, misalnya yang gambar kedua nih adalah proses MVP yang benar, yang dimana setiap tahap itu harus dia working gitu kan. Nah, cuman mungkin ini ada sedikit, kalau menurut gue ya, yang lebih benar adalah sebenarnya kayak gini gitu. Jadi bukan cuman kayak ini kan loncat jauh banget nih, dari skuter, jadi sepeda, jadi motor, jadi mobil gitu. Sebenarnya MVP itu lebih kayak lebih spesifik gitu ya, kayak oke, gue mau bikin skuter. Nah, skuter itu proses MVP-nya mungkin step by step-nya gitu kan, kayak rodanya ukurannya seberapa, terus ditambahin gagangnya kayak gimana. Jadi nggak loncat dari skuter terus ke sepeda, loncat dari motor ke mobil gitu. Jadi kayak pertama produk yang kita mau bikin tuh apa dulu, itu sebenarnya udah clear gitu. Gue mau bikin mobil, tapi mobil yang experience yang enak tuh kayak gimana gue belum tahu gitu kan. Jadi kalian harus bisa bikin mobilnya dulu, lalu diimprove perlahan-lahan untuk diimprove experience-nya gitu kan. Jadi kayak kalian mau bikin motor, ya motor bikin motornya dulu gitu. Baru motor yang enak tuh pelan-pelan di-upgrade gitu. Nah,
Jadi kembali lagi, pada saat kita bikin game itu ya, sebenarnya pertama marketing itu mulai dari awal banget. Jadi bukan setelah kita punya prototype atau punya demo gitu ya. Justru sebelum. Jadi pada saat masih ideation pun kita sebenarnya sebaiknya udah melakukan marketing. Nah, jadi contohnya ini adalah proses marketing yang gue maksud adalah pada saat kita mau bikin produk tadi, kita udah harus tahu kan, misalnya kayak, oke, gue mau bikin mobil atau gue mau bikin motor. Tapi mau bikinnya, ini target marketnya siapa? Nah, berarti kan itu harus ada market research kan. Jadi kalian harus tahu nih kayak, kenapa motor seperti apa yang dicari sama orang gitu kan. Atau apa yang motor seperti apa yang dibutuhkan sama orang dan lain-lain. Jadi itu ada proses market research dan dari konsep pun, dari masih ide pun, itu kalian udah bisa melakukan marketing gitu. Udah bisa ngebangun audience lah basically gitu. Nah, jadi kalau di breakdown lagi, kurang lebih kayak gini. Jadi kalau kita lihat yang di bawah ini kan tahap production ya. Kalau kayak production development timeline gitu. Jadi mulai dari pre-production nih, ide gitu kan. Gue baru punya ide nih, terus mulai pre-production, bikin konsep, bikin mock-up gitu. Nah, di sisi marketingnya, yaitu adalah market research dan audience engagement. Jadi misalnya contohnya, gue bikin konsep mock-up mock-up layar UI doang gitu. Jadi gamenya belum ada nih gitu, baru mock-up-nya doang. Terus habis itu ditaruh di sosial media, taruh di mana gitu kan. Jadi kita bisa lihat engagement audience-nya tuh seberapa interest gitu. Kayak, misalnya kalau kita post, ternyata banyak yang like gitu, dan banyak yang engage. Nah, berarti kan ada potensi di situ. Jadi, bahkan belum mulai production yang coding apapun gitu. Jadi benar-benar baru konsep doang. Terus tahap berikutnya misalnya alpha stage gitu ya, early production, ada prototype, demo atau MVP gitu kan. Nah, di sisi marketingnya itu adalah tujuannya adalah kita buat proof of concept validation, sama mungkin kita harus bikin landing page. Jadi landing page itu basically kalau orang suka atau orang tertarik gitu ya, dia harus kemana nih gue gitu kan, kayak di mana gue harus download demonya gitu, di mana gue harus nge-follow dan lain-lain gitu. Jadi harus ada landing page di mana kalian bisa memusatkan atensi gitu ya. Nah, itu marketing harus jalan tuh. Jadi nggak cuma kalian develop aja terus udah mau launch baru mulai marketing gitu. Jadi as early as possible. Late production juga sama, bisa buat build audience dari wishlist atau sign up, terus udah bikin store page-nya udah live gitu ya, dan orang bisa nge-wishlist dan lain-lain. Nah, jadi kalau misal dikasih example gitu ya, contohnya misalnya kayak gini. Jadi dulu di Toge kita mau bikin game tactics gitu ya. Ini belum ada gamenya sama sekali. Jadi ini belum ada coding apapun. Kita cuma bikin satu scene di Unity, taruh aja robot-robotnya gitu. Terus habis itu kita screenshot gitu. Ini robotnya belum bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi benar-benar cuma taruh aset doang gitu. Nah, dari mockup ini kita post di sosial media dan ternyata yang like ada 1000 gitu. Gue post di account pribadi gue yang like 1000 itu pas Desember. Terus yang retweet ada 180 dan lain-lain gitu ya. Jadi banyak, engagement-nya tinggi. Nah, mungkin kalian berpikir gini, kok Chris kan followernya banyak gitu kan. Jadi gampang lah dapat 1000 like dan lain-lain. Ternyata enggak juga. Jadi kita bikin account baru, Chris Front Tactics ini kita bikin account benar-benar dari nol. Terus kita post hal yang sama. Ternyata like-nya lebih banyak malah, 1400. Ya kan, retweet-nya juga banyak. Jadi ini bukan pada saat kalian bikin sebuah screenshot yang engaging tuh bukan masalah account kamu follower berapa dan lain-lain ya. Walaupun itu memang berpengaruh, cuman dari account yang followernya 0 pun itu tetap bisa engaging gitu. Selama kalian bisa tahu tadi hook-nya dapat gitu ke target market yang kalian mau tuju, kena gitu hook-nya. Jadi kayak dari screenshot ini mungkin mereka udah ada past experience, misalnya mainin game Front Mission misalnya. Mereka bisa langsung identify, ini kayak Front Mission nih, atau dari misalnya dari tag-nya, dari hashtag yang kita pakai, itu juga bisa mentarget ke audience yang kita mau tuju gitu. Nah, dari sini aja dari awal konsep banget pun kita udah bisa validasi gitu, kayak ini game bakal diterima apa enggak, atau ada traction-nya enggak sih, ada engagement-nya enggak sih gitu. Another example, ini dari game Mojiken. Nah, ini kita yang lebih mau di tes itu sebenarnya adalah kata-katanya ya, kata-kata pitch-nya kali ya, apa disebutnya, elevator pitch-nya gitu.
Jadi selain kita sudah ada trailer gitu, kita ngetes dari elevator pitch yang kita taruh gitu ya, dari orang engage nggak dari baca ininya ya elevator pitch kita, dan ternyata banyak banget yang likes gitu. Dan ini juga gamenya sebenarnya waktu itu jujur aja masih trailer doang gitu, jadi gameplaynya belum ada. Jadi ini sebenarnya semuanya bisa dibilang bullshot gitu ya. Jadi nggak ada gameplay gitu. Jadi benar-benar kayak kita bullshot aja gitu. Kayak kita ambil dari gambar-gambar yang kita udah bikin, aset-asetnya kita bikin mock up, kita bikin seolah-olah ini gameplaynya kayak gini gitu. Dan ternyata banyak yang ter-engage gitu. Jadi makanya kita bisa progress. Nah jadi as early as possible gitu, kalian bisa mulai ngebangun audience, ngebangun validasi dan ngelihat traction-nya gitu. Jadi kalau bisa di breakdown gitu ya, misalnya early stage goals-nya apa aja sih biasanya gitu. Jadi pada saat kita masih tahap concepting dan masih mock up tadi, itu bisa measure engagement dan interest. Jadi kan kayak ada nggak sih yang interest gitu kan. Lalu dari situ kita juga bisa mengidentify personanya. Jadi kayak gue belum tahu yakin nih siapa sih sebenarnya yang bakal suka sama game ini gitu kan. Tapi dari sini, ternyata ada sekian banyak likes, dan kalian bisa ngecek tuh profile orang-orang yang nge-like atau yang nge-retweet gitu ya. Mereka orangnya kayak gimana sih kira-kira gitu. Mereka pernah retweet apa yang lain nggak sih gitu, atau apa yang mereka follow gitu. Nah jadi kalian bisa ngebangun kayak ternyata yang nge-like tuh misalnya kebanyakan nge-like tuh orang yang kayak gini gitu. Nah kalian bisa lebih fokusin gitu. Target market kalian berarti ke sini udah jelas gitu. Lalu prototype itu kalau misalnya udah lebih lanjut ya, misalnya setelah dari konsep tadi udah bagus, lanjut ke prototype. Dan prototype ini sebenarnya prototype itu nggak sama dengan MVP. Jadi mungkin banyak yang rancu gitu ya, prototype itu MVP. Enggak. Actually prototype itu bisa cuman mekanik doang gitu. Jadi kayak ya bisa bilang kayak tech demo dan lain-lain itu prototype. Jadi kalian ada sesuatu yang mau kalian proof gitu. Misalnya kayak mau itu mekaniknya, mau itu misalnya grafik renderingnya atau art style-nya atau apa gitu, kalian bisa lakukan gitu. Bikin sebuah prototype kecil buat nge-proof itu. Dan again sama measure engagement and interest, lalu validate mungkin tadi mekaniknya atau tag-nya dan lain-lain, lalu dapetin feedback, ya kan? Nah MVP ini kalau misalnya udah ada playable, udah bisa dimainin, itu bisa jadi kayak semacam teaser demo yang kalian bisa sebarin misalnya ke itch.io atau taruh di Steam sebagai free demo dan lain-lain, untuk kalian bisa nge-build audience dan ngebangun hype sama obtain feedback. Lebih bagus lagi kalau misalnya udah sampai MVP demo, lebih bagus lagi store page sudah ada. Jadi pada saat orang suka demonya, mereka bisa, gue harus kemana nih, landing page-nya di mana gitu kan, gue bisa itu nge-like, follow, atau kayak nge-wishlist, atau bahkan masukin mailing list gitu kan, masukin email dia ke mailing list kalian gitu. Jadi kalian bisa ngumpulin audience gitu. Nah, success metric-nya, ini yang paling penting ya, paling biasa, paling umum dipakai itu ini namanya Net Promoter Score. Nah, Net Promoter Score itu adalah kalian bikin, misalnya kayak, let's say kayak kalian bikin survei gitu. Surveinya tuh sesimpel kayak seberapa kalian akan misalnya mempromosikan atau merekomendasikan sebuah produk ke teman lain gitu kan. Nah, kalau orang nge-score 0 sampai 6, itu berarti mereka sebagai detraktor. Detraktor itu berarti basically negatif. Mereka adalah orang yang akan merekomendasikan secara negatif ke orang lain, ya kan? Kalau skor 9 sampai 10, berarti ini promoter. Ini mereka bakal actively recommend produk kalian ke teman-temannya dia. Jadi dia bakal kayak, wah ini game keren banget gitu kan. Nah, sedangkan 7 sampai 8 ini orang-orang pasif. Jadi mereka suka, tapi mereka kayak, meh gitu ya. Kayak, ya oke lah, enak. Tapi mereka nggak akan cerita ke temennya bahwa, wah ini gue mainin nih, game yang kemarin gue mainin kayak serunya biasa-biasa aja. Nggak gitu kan. Kayak, nobody do that gitu. Jadi kalau biasa-biasa aja, ya lu bakal, ya biasa-biasa aja. Lu nggak akan share ke siapapun. Nah, jadi pada saat kalian tadi ngerilis, mau itu demo atau mau itu prototype gitu ya, kalau kalian bisa bikin semacam survei, buat ngukur kayak seberapa tinggi gitu ya Net Promoter Score-nya, kalian bisa dapat gambaran bahwa ternyata misalnya masih lebih banyak negatifnya dibandingin yang positifnya gitu, misalnya apa yang perlu di-improve dan lain-lain. Nah, pada saat early stage atau tadi masih konsep, kalian bisa juga misalnya sukses metriknya misalnya nge-post screenshot atau GIF ke sosial media
dan dapetin 100 likes atau 100 retweet gitu ya, minimum. Nah, itu kalau misalnya udah dapat, biasa udah nyampe 100 likes itu udah lumayan, ini berarti lumayan ada traction nih gitu. Kalau bisa lebih tinggi lagi lebih bagus. Dan ini bukan total ya, tapi satu post gitu. Jadi satu post itu 100 like gitu. Nah, itu biasa udah lumayan oke. Dan kalau misalnya tadi survei, ya berarti net promoter score kalau bisa di atas 8 gitu, 8 ke atas. Untuk tahap yang misalnya mid stage atau udah punya prototype gitu ya, kalian bisa rilis demonya ke Itch atau ke Steam dengan kalau bisa targetnya tuh kayak dapetin 100 review positif. Dan downloadnya, misalnya download demonya tuh udah lebih dari 5.000 gitu misalnya, ya kan? Dan itu kalian bisa lihat bahwa oh berarti banyak nih engagement tinggi, yang positif juga banyak, jadi cukup valid gitu datanya. Nah, kalau udah late stage, misalnya kalian udah punya MVP misalnya, bahkan udah store page-nya udah launch, nah berarti biasa targetnya kalau buat di Steam ya, itu sekitar 20 ribuan wishlist sebelum launch. Itu udah kayak semacam target yang harus kalian capai gitu ya, buat apa, cukup tahu bahwa produk ini lumayan bisa sukses gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau dilihat dari timeline ini gitu ya, kira-kira kapan sih kita launch early access gitu? Ada yang mau memberikan pendapat mungkin? Anyone? Kira-kira kapan early access gitu? Kapan kita bisa launch early access? Ya, Naren. Silakan. Kalau menurut saya mungkin setelah late production ya, tapi sebelum launch. Jadi ya masih progress development-nya udah kelihatan baik, udah cukup jauh, tapi masih ada beberapa yang belum di-develop juga gitu, mungkin kurang, semisal masih kurang polishing atau seperti apa gitu, mungkin itu. Oke. Thank you, terima kasih atas suaranya. Ya, jadi sebenarnya idealnya itu adalah kalau kalian udah punya vertical slice. Jadi jujur aja kalau masih baru MVP, itu bisa jadi kalian masih too early buat launch early access. Jadi maksudnya gini, MVP itu pada saat kalian masih minimum banget gitu, mungkin kontennya belum banyak gitu kan, dan mungkin belum full feature yang misalnya yang kalian full picture dari produknya gitu. Nah, jadi orang mungkin pada saat mainin tuh masih kayak, wah ini dikit banget nih kontennya gitu kan. Jadi malah mungkin bisa jadi negatif gitu. Dan malah kalau masih kalian di early access terlalu lama gitu, traction-nya juga lama-lama orang jadi kayak orang meninggalkan gitu. Nah, jadi sebenarnya idealnya itu adalah early access tuh kalau kalian udah punya vertical slice yang cukup valid gitu, dan dari sisi production kalian juga udah, oh gue tinggal nambahin kontennya, prosesnya cepat gitu. Jadi nggak pada saat mau nambahin konten tuh nggak yang wah ini gue harus nambahin apa dulu yang ribet gitu kan. Nah, jadi kalau udah kayak gitu baru kalian cukup ready buat early access. Sehingga pada saat kalian di early access tadi, kan sebenarnya early access itu sebenarnya udah kayak full launch gitu. Kalian harus men-treat itu seperti kalian udah nge-launch game-nya full gitu. Jadi udah melakukan marketing sebelumnya, udah ngebangun wishlist dan lain-lain, nyampe 20.000 tadi gitu. Baru pada saat ini kalian, walaupun rilisnya masih early access ya, tapi udah di-treat seperti itu. Karena pada saat kalian tadi, kalau misalnya belum nyampe wishlist masih dikit dan segala macam, pada saat kalian launch, malah mungkin nggak akan ada yang nyobain gitu, nggak ada yang nyobain produknya karena dianggap ini masih terlalu early gitu, ini masih jelek banget atau apa, dan justru malah nanti itu malah merusak image game kamu. Kalau misalnya orang pas buka gitu ya, reviewnya banyak tapi negatif, walaupun reviewnya early access gitu, kayak oh ini gue mainin pas early access dan lain-lain gitu. Tapi orang nggak peduli gitu kan, dia cuma baca wah ini jelek gitu, oh ya udah gue jadi nggak mau. Nah, dan pada saat kalian di early access itu, kalian harus punya komitmen di mana misalnya kayak, oke, kita bakal update gamenya nih misalnya tiap 2 minggu gitu. Nah, itu harus benar-benar di-maintain gitu, harus benar-benar dijaga. Tiap 2 minggu harus di-update gamenya. Dan pada saat kalian misalnya, kalau misalnya secara production di belakang layar kalian belum bisa dengan cepat membuat konten ya,
itu kalian bakal ngos-ngosan banget gitu. Jadi kayak, wah gila, ini kita belum mau bikin satu karakter tambahan di dalam gamenya aja kayak misalnya butuh waktu sebulan gitu misalnya. Nah itu bakal keteteran banget gitu. Jadi lebih baik tunggu sampai kalian udah secara apa ya, pipeline production tuh udah cukup lancar. Jadi misalnya kayak artis, gue mau menambahin karakter baru, itu cepet banget gitu. Misalnya kayak cuma seminggu atau cuma berapa hari gitu kan, tinggal taruh selesai. Gitu. Nah itu kalau udah lancar dan semuanya udah lancar, jadi tinggal si tim nih tinggal fokus ke nambahin konten sama mungkin expand fitur yang misalnya yang udah ada butuh di expand lebih jauh kayak gimana gitu, kayak expansionnya kayak gimana. Nah jadi nggak yang benar-benar kayak wah gue harus bikin fitur ini butuh waktu berapa bulan, jadi nanti kayak di early access tuh misalnya ternyata 2 bulan nggak ada kabar, terus tiba-tiba baru update 2 bulan, orang udah pada ini ninggalin gamenya nanti. Nah ya jadi untuk early stage development ya, jadi kalian sebenarnya tujuan utamanya adalah tadi secepat mungkin kalian validasi game ini bakal punya traction nggak sih gitu kan, dan kira-kira seberapa besar kayak apa ya kesuksesannya gitu kali ya, kalian hitung dari misalnya kayak wishlist-nya misalnya tadi wishlist atau dari likes di sosial media gitu kan. Nah kalau misalnya tadi nggak tercapai gitu, misalnya kayak wah ini masih dikit banget nih yang like atau masih feedbacknya kebanyakan tidak bagus gitu kan, ya sebaiknya kalian fail fast gitu. Jadi kayak ya udah projectnya sebaiknya kalian mungkin pikirkan project lain yang lebih bagus gitu, atau kayak biar kalian nggak terlalu lama invest di project ini, padahal sebenarnya projectnya tuh kayak ya nggak ada yang suka anyway misalnya gitu kan, atau apa ya kayak saingannya udah banyak gitu kan. Nah jadi kalian bisa menghindari kesalahan itu sedini mungkin. Oke, kayaknya dari gue mungkin segitu dulu. Gue buka kayak buat kalian ada yang punya apa ya pertanyaan-pertanyaan mungkin. Oke. Mungkin gue bakal sambung dulu ya. Ya. Sip. Nah, jadi kan mostly gini, gue pengen ceritain dulu yang di tenan-tenan di XI ini sekarang mostly rata-rata udah ada demo. Tapi mungkin kalau lihat dari yang timeline lu tadi, masuknya lebih di early production. Ya. Nah, sekarang apa aja sih yang harus di kayak summary gitu? Apa aja sih yang harus disiapin buat di early stage development ini? Apa buat teman-teman developer yang ada di sini gitu? Kayak checklistnya lah gitu loh. Kira-kira apa aja nih? Checklistnya ya. Jadi yang paling penting pertama sih sebenarnya itu kalian harus punya target apa ya market research-nya gitu. Jadi kayak target audience-nya kalian udah harus tahu siapa. Itu satu, kayak oke, target audience gue nih siapa, ya kan? Personanya kayak gimana? Terus kayak kenapa orang ini mau beli gitu? Kenapa orang ini mau beli game gue? Nah, itu satu. Terus habis itu ya sebenarnya kalau masih kayak early tadi ya, misalnya kayak produk apa kalau kalian mau rilis tadi misalnya udah MVP gitu atau kayak demo yang kalian mau rilis, make sure bahwa demo yang kalian mau rilis itu udah mendeliver experience-nya, experience yang basically yang dicari atau yang basically bisa tadi menjadi value proposition gamenya. Dan itu ya kalau bisa bahkan gini, kalau bisa bahkan jangan terlalu nambah fitur macam-macam dulu, kayak fokus ke satu mekanik gitu. Fokus ke satu mekanik yang tapi dipoles banget gitu sampai kayak experience-nya enak banget. Yang benar-benar core-nya ya. Iya, yang benar-benar core-nya. Jadi kalau kalian bisa game ini ya, kalian buang semua fiturnya sampai titik di mana kayak oke, kalau nggak ada fitur ini nih ini udah nggak jadi game ini lagi gitu. Kayak udah rusak nih, udah beda gitu kan. Nah, jadi kalau kalian bisa dikurangin, di-reduce sampai inti esensinya. Nah, itu experience yang itu yang kalian mau sampaikan itu benar-benar dipoles banget. Mungkin salah satu contoh yang baru-baru ini terjadi ya. Kalian ada yang pernah dengar game Townscaper? Bikinannya Oscar Stellenberg gitu. Itu gamenya basically cuman kayak level editor gitu. Jadi kayak level editor, orang bisa ngeklik gitu kan, ntar bangun jadi ada kayak kota gitu.
Udah gameplaynya gitu doang, nggak ada game, bahkan nggak ada game, itu kayak cuman toy doang. Kayak toy ya. Ya itu kayak toy doang gitu. Tapi experience-nya enak banget, kayak gue ngeklik kayak cepluk gitu, terus ada kayak particle effect batu nyemplung ke Udah air, kayak bikin ceplung SimCity gitu kan. dulu ya. Editor SimCity ya. Kayak editor doang gitu. Terus bisa, tapi dia kayak poles banget sampai ada kayak burung terbang gitu. Kayak kalau lu klik bangunannya, ntar burungnya bisa terbang dari atap terus muter-muter terus mendarat lagi di atap gitu. Jadi kayak experience dari mainin editor ini doang itu udah kayak enak banget, dan itu game cuman dalam waktu berapa minggu tuh ke downloadnya kayak udah ratusan ribu download gitu, dan itu dijual kayak $5 gitu, kayak damn, itu satu orang lagi yang ngerjain. Jadi nggak perlu bikin sampai game yang kayak wah gue harus bikin game yang gede banget gitu. Nggak, justru kalian cut dulu aja semua fitur yang nggak penting sampai benar-benar esensinya gitu. Tapi esensinya ini harus kayak poles banget gitu rasanya. Kayak bener-bener poles banget. Jadi Dan orang bener-bener banget ya. pas nyobain demonya tuh kayak wow gitu, kayak amazing gitu. Oke. Nah, kan sekarang kan yang mereka lakukan, jadi kan sekarang udah punya nih demonya nih. Apa namanya? Yang harus siapin mungkin kayak butuh landing page-nya dulu nggak atau gimana? Ya. Jadi kalau misalnya gini, kalau kalian udah mau rilis prototype ya, basically mau rilis sebuah demo gitu kan. Dan harapannya kan ini pasti buat sebuah game komersil kan. Jadi pada saat demo yang kalian rilis ini harus selalu punya call to action. Jadi sebenarnya apapun yang kalian rilis itu harus punya call to action. Jadi kayak kalau misalnya ada orang yang suka screenshotnya doang bahkan, mereka harus kemana gitu. Kayak, oh gue suka nih screenshotnya gitu. Tapi kalau kalian nggak kasih link, misalnya kayak please follow us here, atau please wishlist the game here, atau please join our mailing list gitu kan, ya udah orang kayak oh aku suka terus hilang gitu. Nah, yang penting lebih harus baik itu kalian capture ya. Jadi sebaiknya kalau kalian udah mau rilis sebuah demo, ya sebaiknya udah punya landing page gitu, udah punya landing page. Bahkan kalau menurut gue sih apa ya, kalau kita ya, bahkan kalau di Toge itu bahkan kita langsung bikin store page. Kita langsung bikin store page di Steam gitu. Jadi karena ujung-ujungnya kan kita mau target itu wishlist. Nah, jadi kita ya udah langsung aja store page. Jadi semua landing page-nya itu kita arahin ke store page. Jadi orang kayak wishlist us nih di Steam gitu. Langsung. Walaupun di early production, Chris. Ya, jadi kalau misalnya kita udah, misalnya gini ya, kalau kita udah yakin bahwa nih game akan kita lanjutin, misalnya dalam artian kita udah nggak akan, bukan gimana ya, maksudnya kayak mundur lagi lah pokoknya lah ya. Ya basically oke, ini game udah mau lanjut nih gitu kan. Ya udah bikin aja store page-nya gitu. Dan sebenarnya kalau walaupun itu ada store page pun, dan kalian ternyata game ini gue nggak mau terusin nih, ya nggak apa-apa. Store page-nya itu bisa tadi prototype-nya kalian taruh aja di store page, itu dijadiin free game terus kalian rilis aja gitu. Dengan melakukan itu tujuannya bisa kalian ngebangun kayak semacam apa ya? Kayak semacam fanbase dulu gitu. Misalnya let's say ini mengambil example dari Mojiken sebenarnya. Jadi Mojiken tuh pada saat awal-awal mereka gitu ya, mereka ngerilis banyak eksperimental game di Steam. Dan itu sebenarnya kita encourage juga gitu. Jadi tujuannya adalah kalian ngebangun kayak semacam reputasi gitu. Jadi kayak kalau kalian bisa bikin eksperimental game misalnya 5 atau berapa gitu, kalian rilis aja di Steam gitu. Dan setiap kali orang mainin game gratis ini itu mereka suka gitu kan, lama-lama kebangun sebuah follower gitu. Dan pada saat kalian membuat game yang actual, oke, gue mau bikin nih game actual jadi komersil nih gitu kan. Nah, followernya itu fanbase-nya paling udah ada gitu. Dan orang udah tahu kayak, oh dulu gue pernah main game free yang Mojiken yang ini, gue suka, bagus gitu. Mojiken tuh bagusnya ini gitu, kayak punya, jadi kayak ada sebuah reputasi yang kebangun gitu ya, kayak, oh mereka tuh bagus artnya misalnya, atau mereka bagus ininya gitu. Nah, orang akhirnya kalian punya follower gitu. Another example itu juga sebenarnya Sokpop. Kalau kalian pernah dengar atau coba cek deh. Jadi mereka Sokpop nih dari Belanda kalau nggak salah. Jadi mereka 4 orang. Mereka dari fresh graduate dari university. Mereka berempat ini ya kayak basically kayak teman-teman kuliah gitu kan. Mereka bikin game-game eksperimental. Terus habis itu mereka bikin Patreon. Di mana di Patreon itu mereka menjanjikan merilis 1 game setiap 2 minggu. Nah, terus ya udah orang game-nya mereka kasih gratis awalnya, mereka kasih gratis. Jadi tapi lama-lama orang kayak apa ya, kayak kebangun gitu, kayak sebuah follower ya, kayak wah game mereka tuh eksperimental lucu tapi art style-nya unik kayak gini gitu.
Dan lama-lama dari Patreon itu sekarang udah nggak tahu berapa banyak gitu ya. Jadi mereka tiap bulan dapat berapa ribu dolar cuma dari Patreon doang. Terus akhirnya dari semua game yang eksperimental yang mereka bikin, mereka jual di Steam, mereka taruh semuanya di Steam, mereka jual satu game kayak berapa, kayak $3 atau berapa dolar gitu, terus dibundle gitu. Ya akhirnya follower yang dulu udah pernah follow mereka udah dari bertahun-tahun itu, mereka akhirnya beli game lagi di Steam gitu. Nah, jadi itu tetap bisa dimanfaatin gitu ya. Walaupun misalnya tadi gamenya nggak jadi gitu ya, tapi ya store page-nya udah ada, ya udah nggak apa-apa, rilis aja, jadi free gitu misalnya. Jadi kayak free demo, free prototype gitu. Oke. Last sebelum kita mulai Q&A, paling ada tips-tips nggak? Misalnya common mistake atau pitfall yang dilakukan oleh developer pada saat rilis demo? Apa ya? Jujur aja sih, gimana ya? Itu gue sangat sulit kayak membilang kayak common mistake gitu ya, karena mungkin yang tadi ya, kalau bisa dirangkum kayak nggak ada call to action ya? Ya, itu mungkin call to action benar satu. Tapi intinya gini sih, kalau menurut gue lebih baik ya setiap developer itu tadi mereka belajar dari kesalahan masing-masing. Itu karena lebih berasa gitu ya. Jadi tadi lebih baik kan kalian fail fast gitu. Jadi bikin aja game eksperimental 2 minggu bikin game, terus ya dari setiap game itu nanti kalian taruh dimanapun itu, ya kan? Kalian bisa lihat feedbacknya, bisa lihat reactionnya gitu. Dan dari pengalaman itu tuh jauh lebih apa ya, ilmunya tuh jauh lebih benar-benar nyerap gitu ya, dibandingin kayak karena apalagi kalau menurut gue ya, pengalaman setiap developer dan journey tiap developer tuh beda-beda, ya kan. Jadi sebenarnya kayak misalnya dari Toge, misalnya pengalaman apa yang gue alami di ngebangun Toge gitu ya, itu nggak bisa 100% applicable gitu ke developer lain gitu, karena kondisi waktu gue mulai dulu beda, ya kan, misalnya kayak network atau apapun kejadian momen-momennya itu juga beda gitu. Jadi kalian harus coba sendiri sih, harus terjun sendiri. Dan kalau menurut gue yang paling penting tadi fail fast. Jadi bikin eksperimental 2 minggu gitu. Terus benar-benar ngebangun dari situ gitu. Jadi kayak bangun experience-nya dari situ. Oke, sip. Thank you Chris buat sharingnya. Nah, ini gue kan di sini ada 5 tim nih yang di PC game. Mungkin mereka bisa masing-masing bisa ceritain dulu gamenya apa, terus di stage development-nya sekarang sampai mana. Boleh. Mungkin nanti bisa ada input dari feedback dari lu. Oke, sip. Dari Arya deh, Mendopo. Tes, halo. Halo. Silakan. Gimana kok? Maaf. Ya, ceritain tentang gamenya, apa yang lagi dibikin, terus stage development-nya sekarang sampai mana? Mungkin mau dibantu sama Puspa. Halo Puspa. Ya, halo. Ya, silakan project manager yang baru. Oke, halo selamat sore semuanya. Saya Puspa dari Pendopo Studio. Ya. Mute. Oke, sorry. Ya, jadi untuk saat ini, jadi kita tuh nggak bagi gamenya. Jadi ada 2 chapter. Jadi maksudnya chapter pertama itu lokasinya berada di San Francisco dan lokasi di chapter kedua itu ada di Surabaya. Ceritain dulu dong gamenya tentang apa. Oh, ceritain gamenya. Oke. Jadi kan gamenya ini merupakan jadi gamenya itu merupakan game dengan 2,5D pixel art, stylenya pixel art. Nah, game ini itu merupakan cyberpunk dengan tema cyberpunk, adventure game yang dimana menceritakan seorang kakak yang bekerja di San Francisco mencari adiknya yang berada di Surabaya. Jadi si kakak ini tidak bisa menghubungi adiknya sehingga dia memutuskan untuk berangkat dari San Francisco ke Surabaya untuk mencari adiknya. Itu cerita singkatnya mengenai game ini. Game ini
game ini berada di tahun 2060-an set waktunya. Yang terdapat 2 lokasi tadi sudah disebutkan, San Francisco dan Surabaya. Kira-kira itu awal mula gamenya. Untuk development gamenya sendiri, saat ini untuk di San Francisco-nya sudah lumayan cukup jauh untuk environment-nya yang utama-utama, yang core-core-nya, dengan beberapa penambahan detail-detailnya juga, serta di dalam game ini nanti pemain bisa melakukan banyak kegiatan dengan berbicara dengan NPC untuk mendapatkan informasi, berinteraksi dengan mereka untuk mendapatkan suatu item, terus juga mereka bisa melakukan combat. Jadi nanti mereka bisa stealth atau combat, mereka bisa milih gitu dengan permainan yang mereka inginkan seperti apa, mereka bisa memilihnya gitu. Combat-combatnya pun nanti akan terdapat beberapa senjata-senjata yang bisa mereka gunakan untuk melakukan combat itu sendiri. Kira-kira seperti itu untuk state development sekarang sampai mana? Untuk saat ini untuk menuju early access, insya Allah untuk chapter 1 insya Allah udah jadi. Itu sih untuk yang chapter 1 ya yang di San Francisco. Ya, mungkin saya bisa tambahin dikit, sorry. Silakan. Ya, jadi mungkin untuk nge-reintroduce lagi game kita, sebenarnya elevator pitch-nya itu adalah Rendezvous ini, nama gamenya adalah cyberpunk action adventure yang settingannya itu dystopian futuristic Indonesia gitu. Kita pengen membawa konsep cyberpunk dan kita pengen taruh di sebuah dunia third world country seperti Indonesia. Itu idea pertamanya. Nah, kalau dari development-nya sendiri juga seperti tadi kata Puspa, itu udah chapter 1 itu karena game kita dibagi-bagi per chapter, kita rasa validasinya lebih cocok kalau kita bikin kayak 1 chapter dulu untuk MVP-nya, dan sejauh ini kita udah sekitar 80% di berapa Pus? 70-an ya, 60-70 di situnya. Jadi kalau misalkan dilihat dari grafnya Kok Kris tadi sih, lebih tepatnya tuh masuk di early yang early-nya itu ya. Early development itu. Early banget gitu. Oke. Ya, kalau gue sebenarnya gue udah pernah lihat sih trailernya di YouTube. Jadi pas gue lihat pertama kali tuh rada mengingatkan gue sama The Last Night karena kan pixel art tapi dicampur sama kayak 3D, kayak semi 3D gitu kan. Nah, kalau menurut gue sih misalnya gini, kayak pertama-tama ya, maksudnya kayak experience yang kalian inginkan si player rasakan itu seperti apa. Jadi mungkin gini ya, misalnya soalnya kan tadi ada combat, ada adventure dan segala macam gitu. Jadi dan dengan cerita dia mencari adiknya di Surabaya. Nah, jadi experience utamanya tuh di mana? Apakah ini lebih ke naratifnya, cerita naratifnya, ya kan? Ataukah ke action combatnya? Jadi kayak misalnya kalau kalian bayangkan ya, gamenya ini seperti feel-nya tuh kayak gue nonton filmnya Chow Yun-fat gitu, yang John Woo misalnya gitu. Kebayang nggak ya? Jadi kayak gue kayak guns blazing gitu, kayak wah gue mau menyelamatkan adik gue dari tangan gangster gitu, terus gue kayak wah gitu. Experience-nya seperti itu, atau lebih kayak Blade Runner misalnya, yang dimana ini kayak psychological banget, terus kayak selalu mempertanyakan apakah ini benar dan tidak gitu. Jadi kayak walaupun sama-sama temanya tuh bisa aja sama-sama, misalnya kayak kayak detektif atau apa gitu kan, tapi experience detektif yang seperti apa nih gitu, atau experience game yang kayak gimana gitu kan, kayak apakah lebih ke player experience-nya, apakah kamu lebih kayak private eye investigator gitu kan, atau experience kamu lebih kayak you're a hitman gitu, yang jago senjata dan segala macam, terus lu pulang ke Surabaya dan tembak-tembakin orang, atau kayak gimana gitu kan. Karena dengan beda experience tadi itu udah gamenya udah bisa beda target market gitu, bisa beda beda direction gitu. Nah itu yang mungkin yang perlu kalian kayak bener-bener fokusin. Lalu
nggak cuma dari experience gameplay, tapi dari experience, the whole experience ya. Jadi visual, polish-nya gitu kayak. Jadi kayak dari yang satu chapter ini yang kalian bikin, itu harus benar-benar kalau bisa ya kayak benar-benar polish gitu rasanya. Jadi walaupun masih baru satu chapter, tapi udah berasa polish gitu. Baik. Kalau dari core experience kita sih sebenarnya kita tuh pengen memang awalnya itu di setnya itu lebih ke gameplaynya, tapi jadi bukan fokus ke naratifnya, tapi gameplaynya itu karena kita referensinya itu memang tadi seperti kata Ko Chris itu Last Night, dan kita juga ada referensi Backbone itu kan, kita pengen kayak this sort of adventuring and puzzling through this world gitu loh. Dan itu tuh experience-nya kita rasa memang walaupun secara naratif itu beratnya ada di chapter sananya yang mungkin benar-benar jadi introductory buat player dan juga ngasih lihat benar-benar kita mekanik soal kayak level puzzle, adventure-nya, dialog dan lain-lainnya itu ada di chapter 1 sih, makanya kita developnya awalnya mindset-nya ke sana gitu. Ya. Oke, sama ya itu. Kalau bisa kalian benar-benar kayak tahu target marketnya siapa. Dan terutama kalau kayak game ini, soalnya gue lihat sebenarnya udah banyak benchmarknya ya. Jadi kayak ada The Last Night, ada untuk dari tema aja itu kan ada juga apa sih Chinatown Detective Agency ya kan, bikin Singapura. Terus habis itu dari art style ada juga Anno Mutationem atau Anno something gitu. Anno Mutationem. Ya itu juga art style-nya juga mirip gitu kan. Dan tapi dari 3 game ini experience-nya beda banget gitu. Jadi pertama adalah kalian bakal nempuh experience yang mana gitu ya. Dan apakah kalian bisa actually compete dengan produk yang kalian kayak yang kalian jadikan patokan gitu. Karena kayak tadi ya kan, kalau misalnya kalian arahnya misalnya let's say I don't know kayak misalnya ke Last Night, ya apakah dari grafiknya bisa bisa udah compete sama Last Night, apakah dari experience misalnya kayak kalau detektifnya gitu, apakah udah compete sama misalnya Backbone atau kayak Chinatown Detective Agency gitu kan. Nah jadi kayak gitu-gitu, jadi kalian ya sebenarnya sih kalau menurut gue silakan dijalankan, it's fine, tapi kalian harus make sure bahwa target market kalian kemana. Terus habis itu kayak kompetitor atau benchmark yang ada di market saat ini itu di mana. Jadi biar kalian nggak jadi produk yang apa namanya ya, kayak orang bakal bandingin persis kan kayak ini kayak gini nih, tapi gue bakal pilih yang ini aja daripada yang ini gitu. Kenapa? Karena ini lebih begini. Gitu. Ini lebih mendeliver apa yang gue suka atau apa gitu kan. Nah jadi itu perlu diperhatikan. Baik. Oke, sip. Ada yang mau ditanya nggak, Arya? Apa aja yang kalian bakal lakuin untuk rilis demonya? Nah, pengen nanya sih, Chris. Biasanya kalau kayak kita udah tahu nih di target marketnya kayak gimana. Terus kita mau kayak rilis demonya, kayak mau share segala itu, apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita nyebarin ke komunitas-komunitas yang di gamenya, ada tips nggak? Ya, jadi sebenarnya kalau bisa gitu ya, misalnya kita tadi udah tahu target marketnya kemana. Berarti kalau udah tahu target marketnya, kalian udah bisa identify komunitasnya, ya kan? Misalnya contohnya misalnya gini, gue mau bikin game kayak tadi, misalnya kayak si pendopo gitu ya. Feel-nya tuh kayak misalnya kayak Bounty Hunter misalnya gitu. Bounty Hunter misalnya experience-nya mirip kayak Cowboy Bebop misalnya gitu kan. Ya udah kalian bisa tap into market komunitas yang orang-orang yang suka Cowboy Bebop gitu kan. Terus kalian bisa bilang nih, ini game dengan experience kayak Bounty Hunter gitu, kayak dengan settingan cyberpunk, futuristik, western gitu kan, kayak Cowboy Bebop. Langsung orang yang suka Cowboy Bebop langsung bisa correlate kan, kayak wow, gue bisa berexperience menjadi seperti si Spike Spiegel gitu. Wah, I like this game gitu. Nah, jadi kalau kalian udah bisa mengidentify tadi orang-orangnya di mana sih, komunitasnya di mana, apa yang mereka suka dan kenapa mereka suka gitu ya. Kenapa dia mau ini gitu. Kayak experience seperti apa yang mereka mau gitu kan. Kayak fantasinya dia tuh apa sih gitu. Oh, fantasinya dia adalah ya tadi apapun itulah gitu kan. Kalau kalian udah tahu apa tuh namanya nyebutnya, ya kayak trigger-triggernya itu ya, hook-hooknya itu, kalian bisa manfaatin itu dan kalian bisa
ya udah kayak gerilya aja gitu, kayak oke, komunitas ini, komunitas ini, komunitas ini. Dan setiap komunitas, kalau let's say ada 2 komunitas yang bersinggungan gitu ya. Misalnya game ini bisa mengattract komunitasnya Cowboy Bebop dengan komunitasnya Blade Runner misalnya, I don't know gitu kan. Nah, cara komunikasinya mungkin bisa beda juga gitu. Ya kan, misalnya ke Cowboy Bebop yang lebih jual misalnya feel apanya, misalnya feel jazznya atau something. Ke Blade Runner lebih feel cyberpunk-nya atau apa gitu. Tapi intinya produk yang sama, cuman how you communicate to the audience bisa beda-beda gitu kan. Tergantung apa yang bakal jadi hook utamanya si audience itu tadi. Dan ya udah, kalau bisa sebelum launch ya kalian bangun dulu fanbase-nya, bangun traction-nya tadi gitu kan. Terus habis itu ya pada saat kalian announce, setiap kali kalian nge-post sesuatu harus ada call to action. Harus kemana nih orang gitu kan, wishlist-nya kemana, download-nya di mana linknya gitu kan. Nah jadi call to action harus selalu ada. Dan pada saat kalian tadi rilis demonya atau apa gitu ya di blast gitu, blast ke semua network yang kalian udah bangun gitu. Jadi kayak mailing list lah, komunitas tadi gitu kan, sosial media dan lain-lain. Oke, sip. Oke, thank you Arya, Puspa. Next-nya ke Clay, mungkin brief aja biar cepet. Gamenya apa, secara brief, terus stage development-nya apa. Nah, abis itu ada yang mau ditanyain nggak terkait untuk rilis demonya? Sip, Oke. dari Ilham. Ya, siap. Halo, saya Ilham dari Clay. Kami sedang bikin Metroidvania platformer. Jadi biar cepet Ori ya. Kayak gitu, cuman ya tahu kan Ori, tapi kita punya elemen yang cukup unik. Jadi kita mengendalikan 2 karakter yang dimana karakter keduanya itu companion-nya itu bantu untuk nge-solve puzzle, terus bantu ke challenge platforming-nya. Misal kayak bisa ngendalin musuh, nanti musuhnya itu bisa kita naikin untuk naik ke platform berikutnya dan seterusnya kayak gitu. Nah, stage dev-nya gimana ya? Sebenarnya kami udah sempat rilis demo di itch.io sama GameJot. Responnya udah, kalau aku bilang sih lumayan. Kalau tadi, kalau Chris tadi bilang apa ya? Idenya itu valid, paling nggak download-nya 5.000, kayaknya udah lebih sih. Sekarang harusnya udah lebih dari 6.000 download ya di itch.io. Terus di GameJot udah 4.000 kalau nggak salah, 4.000 download. Dan saat ini udah ada call to action-nya dulu cuman kita arahin ke Discord. Jadi setelah gamenya itu tamat, kita kasih ini loh link Discord gitu. Jadi mereka bisa ngasih feedback di sana gitu. Baru ada 200-an orang, tapi sebenarnya masih growing. Jadi nambah lah 1-2 gitu, masih lumayan lah. Ada yang mau masuk gitu. Di Ixi ini kami sebenarnya udah mulai bikin konten baru gitu kan. Rencananya nanti mau bikin demo baru di Steam kayak gitu. Ya kondisinya kayak gitu sih sebenarnya. Terus saat ini lagi polishing buat demo itu tadi. Pokoknya bagaimana biar demo itu sebagus mungkin. Nah, terus yang mau ditanyakan ya habis itu ya. Itu tadi stage developnya sampai situ. Terus yang mau ditanyakan, kira-kira kriteria game apa yang bisa dipertimbangkan untuk dirilis ke model early access di Steam gitu. Jadi kan aku yakin sih nggak semua game cocok gitu kan dijadikan early access gitu. Saya yakin Toge pun juga nggak semuanya early access gitu kan. Pasti kan ada yang cuman rilis demo aja, abis itu rilis gitu kan. Kayak gitu. Ya. Oke. Thank you. Good question. Jadi sebenarnya kalau menurut mungkin gini ya, dari game-game yang cocok buat early access itu biasanya adalah game yang highly replayable gitu. Jadi game yang orang bisa mainin berkali-kali, dan jadi makanya kayak misalnya contohnya kayak game roguelike gitu kan, game-game yang city builder atau building gitu, karena orang bisa mainin terus-terusan gitu, orang bisa mainin terus-terusan dan kontennya bisa diupdate terus. Kalau misalnya game yang narrative driven atau yang misalnya kayak story based atau level based gitu kan, kalau itu early access orang udah mainin dan udah tahu cerita duluan gitu kan, ya mungkin nanti kalau udah full version orang
kayak gue udah capek, gue udah mainin ini, misalnya chapter 1 gue udah mainin gitu kan, dan ceritanya kan sama gitu kan, jadi kayak udah nggak ada interest buat kenapa gue harus mainin lagi gitu, kenapa gue harus mainin terus-terusan gitu. Jadi kayak gitu sih, biasanya yang lebih cocok buat di early access itu adalah yang sangat replayable satu, terus habis itu kayak yang bisa kontennya basically bisa di-expand terus gitu ya. Dan gamenya tuh apa namanya, bisa dibilang kayak emergent gameplay gitu ya. Jadi emergent itu experience yang pada saat dia mainin tuh bisa selalu beda gitu kan. Kayak misalnya ceritanya beda dari gue main yang pertama sama gue main kedua. Misalnya playthrough kedua gitu ya, gue bisa terjadi sebuah event-event yang beda yang akhirnya gue bisa bikin cerita sendiri gitu. Ya makanya kayak contohnya game-game roguelike, game-game yang strategi simulation gitu kan, itu bisa early access banget karena ya tadi ya kan dia bisa dimainin terus-terusan gitu. Oke. Berarti bisa saya simpulkan mungkin game saya nanti cukup masukin demo aja kayaknya ya di Steam itu. Nggak perlu sampai early access deh. Soalnya Ya, itu levelnya kan statis itu maksudnya. Ya. Kalau misalnya kayak tadi kalau level base ya kan, jadi dan levelnya Yeah. sama terus gitu kan. Jadi nggak ada orang pada saat dia udah mainin sekali, nggak ada insentif buat gue main lagi dari awal gitu kan. Dan kalau misalnya itu masuk early access, kemungkinan besar nggak akan memberikan benefit apapun buat kalian karena ya orang udah mainin selesai gitu kan. Terus bahkan mungkin ada yang kayak mungkin malah ada yang kecewa gitu kayak ini game cuma sekali main kok di early access-in gitu. Jadi mendingan kalau game yang kayak gitu sebaiknya nggak usah early access. Demo aja lebih cocok. Oke. Sudah, Kawim? Oke, sip. Thank you Ilham. Thank you. Grismal next, Naren bisa dijelasin gamenya, terus stage development-nya sampai mana? Oke, jadi saya Yoga Narendra, perwakilan dari Grismile. Jadi game yang kami buat itu sebenarnya adalah game Coach Party multiplayer gitu. Yang di situ core experience yang ingin kita deliver adalah injek-injekan. Mungkin bisa dibayangin kayak Kirby pas lagi jadi batu gitu yang di Super Smash Bros. Nah, itu yang pengen kita deliver. Jadi di situ nanti bakal ada banyak objektif yang beda-beda, jadi banyak mode yang beda-beda, tapi tetap core utamanya yang kami deliver adalah injek-injekan gitu. Nah, untuk stack development kami saat ini masih di early production, jadi kami sudah bikin prototype demo, tapi masih belum polish gitu, masih ya playable, cuma belum polish, jadi feel-nya masih kurang. Seperti itu. Ya. Mungkin itu sih. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau yang tanyain sih itu, tadi kan pertanyaan kalau yang dari Ilham tadi, kan kayak game apa sih yang bisa di early access-in. Nah, kalau dari saya mau tanya, kira-kira kalau game multiplayer, apalagi Coach Party gini nih, kalau di early access-in itu memungkinkan nggak? Maksudnya memberikan benefit yang banyak atau tidak gitu? Sebenarnya memungkinkan. Gue mau nanya nih, ini Couch Party-nya berarti offline ya? Nggak ada online fitur? Sementara kami masih offline, tapi kami mencoba riset lagi dan cari riset market lagi. Kira-kira kita perlu nggak di online juga gitu. Oke. Jadi biasa gini, kendalanya Couch Party itu adalah karena ini kita juga ngalamin sendiri waktu kita rilis USBB ya. Jadi game-game Couch Party itu biasa pada saat pameran atau pada saat pokoknya di demoin di publik itu wah rame gitu kan. Orang pada mainin seru gitu. Tapi pada saat kita udah rilis, kebanyakan user tuh nggak mau beli. Kenapa? Karena dia nggak punya teman di rumah buat main game itu bareng, ya kan? Okay. Jadi pada saat misalnya dia di rumah gitu dan nggak ada fitur online, gue nggak ada temen nih, siapa? Gue sendirian gitu. Atau bahkan misalnya kalau ada temen pun, biasa kayak, lu mau nggak main ini gitu kan? Ini gamenya apa sih? Gue harus belajar gini-gini. Kenapa nggak kita nggak main Mario Party aja gitu kan? Nah ujung-ujungnya kayak gitu biasanya. Jadi kayak orang akan default ke game yang semua orang udah tahu. Jadi kayak pada saat lagi wah pada teman-teman main ke rumah nih gitu kan. Terus ditawarin gitu kan, nih ini ada game baru nih, apa sih gitu kan. Baru main bentar, gue nggak ngerti nih apa. Udah kita main Mario Kart aja lah, atau kita main ini aja lah gitu. Jadi
orang akan default ke situ gitu. Jadi kan itu kayak sangat-sangat apa ya? Maksudnya kayak jadinya susah ya. Maksudnya susah buat ada orang ada insentif buat beli game itu, game couch party gitu ya. Apalagi kalau dia nggak ada online fitur. Terus habis itu mungkin kalau untuk soal kalau di early access-in sebenarnya bisa-bisa aja. Dan bisa aja ada benefit ya pasti karena selama itu game bisa highly replayable, bisa dimainin berkali-kali gitu. Dan kalau misalnya orang bisa game-game kayak gini, sebenarnya alasan kenapa orang mau mainin berkali-kali itu biasanya adalah karena misalnya kompetitif gitu. Kayak misalnya dia punya leaderboard atau dia punya ranking atau something gitu kan. Karena ya kalau pada saat di rumah kan mereka kemungkinan nggak punya teman atau sendirian gitu kan. Nah jadi biasanya mainnya matchmaking online. Nah, dan orang biasa pada saat udah main online gitu, ya dia basically dari yang rankingnya atau apanya gitu kan. Dan kalau bisa ada kayak gitu, bisa lebih aktif gitu ya, bisa lebih aktif komunitasnya. Jadi feedbacknya juga bisa lebih banyak. Oke, sih. Sekarang mah rata-rata untuk couch multiplayer mah udah ada fitur online-nya ya. Kalau game. Jadi actually ini kayaknya udah pernah banyak ada artikel juga sih, kayak setahun 2 tahun yang lalu. Jadi kayak banyak artikel yang ngebahas soal game couch party multiplayer apa ya, kayak declining gitu loh. Jadi kayak tahun 2000 gue lupa deh, 2000 berapa, 2014 atau 2000 berapa gitu, itu kayak couch party multiplayer tuh kayak wah gitu kan, semua orang bikin couch party multiplayer gara-gara kalau nggak salah ada satu game atau apa gitu yang kayak sukses banget couch party. Nah, tapi habis itu kayak banyak kayak ada ledakan game couch party multiplayer, tapi habis itu nggak laku, nggak ada yang laku gitu. Bahkan sampai yang udah polish banget pun kayak kalau gue lihat anjirnya bagus banget gitu, tapi kenapa nggak laku gitu. Nah itu kebanyakan problemnya kayak gitu. Jadi kayak pada saat mereka pameran rame karena semua orang wah rame kan, banyak yang mainin, banyak yang nyobain gitu. Dan penontonnya banyak, jadi seru gitu. Tapi pada saat dia pulang ke rumah kayak drive-nya beda gitu kan, kayak gue nggak ada yang mendorong gue buat kayak kalau pameran kan kayak mungkin pamer gitu ya, pamer dan di cheer banyak orang tuh kayak lu happy gitu kan, jadi lu kayak ada dorongan buat kayak perform gitu. Sedangkan kalau di rumah nggak ada yang men-cheer lu, nggak ada yang nggak ada, lu nggak pamer ke siapa-siapa, mainnya sendirian gitu, terus nggak ada temen. Nah jadi akhirnya orang nggak beli. Ya kayak gitu sih. Jadi itu apa ya, challenge-nya game party multiplayer ya. Lagi zaman pandemi gini ya. Ya. Mau main sama teman aja Nggak bisa ketemuan. Iya. Nah, Jadi akhirnya yang ada fitur online-nya biasanya yang bisa lebih survive. Jadi kalau kalian lihat kayak misalnya kayak Brawlhalla dan segala macam itu pasti ada online-nya, ada fitur matchmaking online-nya. Nah, berarti kalau ke situ ya you have to prepare kayak servernya. Yang baru-baru ini rilis tuh Fall Guy. ya Fall Guys seru Fall banget. Guy, Iya, gila. Fall Guy, Itu Fall Guy, server jebol. Terus habis itu kayak banyak yang review bombing jadinya. Oke, saya sih. Oke, Oke sih, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas saran-sarannya kok. Thank you. Oke, next habis ini Aaron dari Teamless. Aaron, are you there? Halo. Oh, kayaknya nggak ada ya Aaron deh. Oke, dari For Happy dulu. Ada siapa yang mau ini wakilin? Halo. Halo. Ya. Halo. Silakan. Selamat sore. Kenalkan saya Ilham dari For Happy Studio. Jadi di sini kami buat game kayak game puzzle, namun bernuansa horor gitu. Nah, game ini tuh menceritakan seorang karakter anak-anak yang sendiri di sebuah desa, yang dimana orang-orang di desa itu benar-benar nggak ada gitu. Jadi dia itu ceritanya benar-benar sendiri gitu di dalam sebuah desa. Nah, jadi si karakter ini harus mengikuti puzzle-puzzle yang ada di sekitar desa maupun yang berada di rumah dia
tujuannya itu agar dia bisa mencari jalan keluar di desa tersebut gitu. Nah, dalam dari semua itu ada seorang yang memang benar-benar kurang suka dengan karakter tersebut gitu. Jadi yang membuat skenario-nya itu ada seseorang lagi gitu. Namanya juga judulnya Luisi gitu. Jadi mencari tahu siapa sih dalang dari ini gitu. Tapi anak itu tidak tahu gitu. Jadi benar-benar puzzle gitu. Jadi nuansanya horor gitu. Nah, game kami juga sudah melakukan developing. Jadi sebelum kami masuk Indigo, kami udah buat demo gamenya. Itu kami udah hampir mendapatkan 3.000 lebih lot di Game Jolt, dan juga udah ada beberapa YouTuber juga yang udah review game kami itu dari demo di Game Jolt seperti itu. Jadi setelah kami masuk ke ini, ada beberapa perubahan yang mungkin waktu kami develop sebelum game ini kami buat, kami udah buat pas udah di kami masuk Indigo, mungkin ada perubahan yang mungkin bisa dikatakan ceritanya lebih kami masukkan lagi gitu. Jadi waktu sebelum kami masuk Indigo ini, cerita kami itu masih kayak ini kenapa sih kayak gini gitu, kayak belum masuk akal gitu, kayak gitu sih Pak. Jadi ada beberapa perbaikan di kami masuk Indigo ini, dan akhirnya ya kami mulai develop lagi dari developing project-nya itu. Jadi kami buat dari awal lagi sih, kayak maksudnya bukan dari awal kayak buat baru gitu, enggak. Jadi kayak mempoles dari awal gitu. Soalnya dari game yang demo yang lama itu juga file-filenya bisa dibilang kurang baik sih dalam ininya. File projection-nya juga kurang bagus. Jadi kami mulai production-nya dari awal. Reproduction-nya juga kami perbaiki. Production-nya mulai dari awal untuk memperbaiki kesalahan demo kami sebelumnya, seperti itu, Pak. Terima kasih. Tadi game judulnya apa? Who is here? Let me out. Who is here? Let me out. Game horror, adventure, puzzle gitu. Oke. Iya. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak dari For Happy untuk persiapan rilis demo ini? Halo. Dari For Happy? Ilham? Ya, sorry ke mute. Jadi pertanyaan kami untuk early access ini, sebelum early access itu yang bagus untuk ditunjukin ke publiknya gitu Pak. Takutnya apa yang kami tunjukin itu kayak spoiler cerita duluan gitu. Terus platform yang bagus itu kalau sebelumnya kan kami udah nyoba Game Jolt gitu, apakah kalau kami masuk ke Steam gitu bisa lebih bagus, atau takutnya suatu saat nanti ada perubahan di Steam gitu malah menjadikan negatif untuk kami gitu sih Pak. Gimana? Sorry, rada nggak jelas tadi, suara putus-putus. Jadi ini apa yang harus kami tunjukin untuk early access yang akan mendekati ini gitu kan. Takutnya apa yang kami tunjukin jadinya jatuhnya spoiler gitu. Itu yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua itu, platform yang bagus untuk kami itu langsung platform yang besar seperti Steam atau kecil-kecilan seperti Game Jolt atau itch.io gitu. Nah, kalau misalnya kami masuk Steam yang pasarnya lumayan besar, takutnya dapat review negatif atau positif. Kalau mungkin positif itu bagus, takutnya kami dapat review negatif mungkin. Nah, itu kan nanti kalau misalnya kami launch untuk fullnya versionnya udah dapat kesan negatif gitu kan, waktu sebelum early access-nya aja udah dapat negatif, mungkin pada saat kami launching fullnya nanti takutnya malah nambah negatif gitu Pak. Yeah, nah, terus yang ketiga, cara menilai game kita itu udah bagus atau enggak itu tergantung kitanya atau ngikutin dari si player. Terima kasih Pak. Ya, jadi pertama gini ya, jadi nggak semua game itu harus di early access-in atau cocok di early access-in. Definisi early access nih maksudnya ini ya, misalnya kayak Steam early access gitu, yang dimana
orang beli gamenya, terus habis itu gamenya bakal diupdate berkala dan orang bisa mainin terus. Nah, kalau gue lihat ini kan game horror naratif ya, ada ceritanya. Jadi kayaknya nggak cocok buat early access yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk rilis demo, itu kalau menurut gue sih justru game-game naratif tuh sangat kuat atau sangat cocok buat dibikinin demonya. Nah, tapi dari demo ini harus ada tujuan utamanya untuk apa gitu kan. Pada saat kalian rilis demo, itu kalian sebenarnya kan untuk membangun audience, ya kan? Untuk membangun, paling gampang ya, ngebangun wishlist di Steam. Nah, alasan, misalnya gini, kenapa Steam ada, ya, karena Steam saat ini adalah marketplace untuk game PC paling gede di dunia. Dengan mereka mungkin market share-nya itu sekitar berapa ya, mungkin 70% gitu dari semua platform PC yang ada. Jadi kayak game Jolt itu bahkan cuman berapa persen gitu, kayak 1-2% mungkin, kayak kecil banget. GOG itu mungkin cuma 10% atau 20% gitu, kayak kecil banget. Paling gede itu Steam. Nah, yang mungkin yang saingan kedua ya sekarang Epic ya, Epic Game Store sekarang kan lagi lumayan expanding gitu. Cuman masih kecil banget, maksudnya dibandingin Steam, Epic Game Store pun juga masih kecil. Nah, jadi target market utama itu untuk game PC ya, terutama itu bakal selalu di Steam. Steam itu paling gede untuk PC. Nah, jadi semua demo yang kalian rilis, misalnya demo di itch.io atau demo di Game Jolt gitu ya, tujuan ujung-ujungnya itu adalah selain buat feedback dan dapetin misalnya player feedback ya, tujuannya utamanya adalah kalian ngebangun audience gitu. Jadi kalau bisa orang yang udah mainin demo di Game Jolt atau mainin demo di itch.io, mereka bisa di drive untuk nge-wishlist di Steam. Nah, karena nanti ujung-ujungnya penjualan terbesar itu bakal di Steam. Nah, tadi kalau soal pertanyaan, misalnya kalau kalian udah rilis demonya duluan di Steam, terus habis itu dapat banyak review negatif, itu bakal bikin game yang full versionnya nanti negatif dong, ya gitu kan? Misalnya orang jadi nggak tertarik beli gitu kan? Karena ini demonya aja review negatif. Nah, justru itulah tujuannya ngerilis demo, ya kan? Pertama, kalian buat validasi. Jadi kalau misalnya dari demonya aja banyak negatif, kalian bisa tahu, bisa belajar gitu kan. Misalnya kayak, oh yang membuat game ini negatif itu apa sih gitu kan? Yang player nggak suka itu apa? Lalu mungkin yang player suka itu apa, ya kan? Jadi kalian bisa dapetin feedbacknya apa gitu kan? Buat nanti full game-nya kalian bagusin. Nah, kalau misalnya kalian takut tadi, ngerilis di Steam itu nanti takut negatif gitu. Ya nggak apa-apa, tadi udah benar, kalian rilis di Game Jolt dulu. Feedback yang dari Game Jolt itu kalau misalnya tadi banyak feedback negatif, ya itu feedback negatifnya dibenerin dulu gitu. Dibenerin dulu, atau misalnya kayak, wah ini terlalu banyak yang negatif ya, berarti mungkin gamenya jangan dilanjutin, mungkin. Ya, jadi itu nanti it's up to you buat menilai gitu ya. Jadi kalau memang banyak yang negatif dan ternyata negatifnya itu misalnya fundamental banget, ya mendingan kalian ganti game yang lain yang dilanjutin. Tapi kalau misalnya ternyata feedback negatifnya tuh lebih kayak, oh ini kurang polish atau ini apa, tapi sebenarnya yang positifnya juga ada, yang serunya juga ada. Nah itu berarti kalian bisa improve gitu, kalian bisa improve, bagusin. Nah, dengan harapan nanti kalau kalian udah melakukan improvement tadi, pada saat kalian rilis demo di Steam, itu udah menjadi demo yang lebih polish dan lebih valid gitu ya, lebih merepresentasikan full game kalian nanti apa gitu. Nah, coba kalian lihat yang kita lakukan misalnya buat Space for the Unbound atau When the Past Was Around atau bahkan Coffee Talk gitu. Jadi pada saat kita rilis demo di Steam atau di itch.io dimanapun itu, kita udah bikin store page-nya yang di Steam-nya udah ada sebenarnya. Nah jadi pada saat orang mainin demonya dia suka, kita suruh wishlist di Steam. Jadi kayak kita ngebangun wishlist-nya dari situ. Nah jujur aja kayak Steam itu tadi ya kan karena market terbesar, ya Steam tuh bakal jauh lebih gede gitu reach-nya dibandingin Game Jolt atau itch.io. Nah, jadi eventually kalau misalnya kalian akan rilisnya misalnya secara komersial itu akan di Steam ya berarti tadi demonya ya rilis di Steam, tapi habis itu harus ada call to action-nya kemana gitu, kayak orang harus wishlist-nya kemana gitu kan. Nah, itu harus dimanfaatin banget, harus jadi kayak semacam ya itu kayak marketing tool kalian lah gitu. Jadi tuh jangan sampai jangan sampai rilis demonya terlalu maksudnya masih kurang bagus tapi udah keburu rilis, ya berarti itu bisa jadi negatif. Nah, ya semoga menjelaskan ya, semoga menjawab.
Paling satu lagi tadi Chris dia ada nanya kalau misalnya game naratif gitu sampai di stage mana rilis demonya biar nggak kayak spoiler. Yes. Kalau buat game naratif, kalau bisa kalian kayak bikin teaser gitu. Jadi kalian mulai gimana ya? Demonya itu harus diakhiri di titik di mana orang lagi penasaran banget. Bikin cliffhanger gitu ya? Bikin cliffhanger, benar. Jadi pertama gini, demo itu kan adalah pertama untuk membuat orang membangun rasa penasaran kan, kayak ngebangun interest-nya dia gitu. Jadi kalian harus bikin kayak semacam build up gitu. Jadi kayak build up, kayak orang main pas lagi seru-serunya terus deng abis abis gitu kan. Gue harus beli nih, kan gitu kan. Experience yang kalian mau dapetin dari sebuah demo itu adalah kayak gitu. Jadi bikin klimaks banget, habis itu cliffhanger gitu ya? Yes, benar. Bikin klimaks banget, habis itu kayak langsung dikentangin gitu. Aduh, mati deh gue harus beli gitu kan. Nah, itu yang harus kalian dapetin. Nah, dan itu ya basically itu ya harus gimana ya? Harus belajar, coba-coba sendiri ya, harus trial and error gitu. Jadi bisa dari tadi kayak misal kalian bikin demo-demo dulu di Game Jolt atau di Itch.io, demo kecil-kecilan buat tadi ngebangun get feedback lah. Contoh game lain yang melakukan kayak gitu adalah Night in the Woods. Night in the Woods dia ngerilis demo itu kayaknya ada 3 kali. Jadi dia ngerilis misalnya kayak demo buat mekanik apa, demo buat apa gitu. Tapi dari 3 demo ini justru actually itu bermanfaat buat ngebangun fanbase gitu kan. Karena ya of course lebih banyak audiensnya lebih banyak dibandingin cuma 1 demo gitu. Terus game lain yang game horror juga itu ini Hello Neighbor. Hello Neighbor kalau kalian search di Steam, dia ngerilis kalau nggak salah ada 4 alpha demo. 4 atau 5 gitu. 4 free alpha demo. Nah, itu jadi ya basically itu kayak tool marketing kan juga. Jadi selain kalian belajar dapetin feedback, itu juga bisa jadi tool marketing. Oke, sip. Oke, harusnya ada tim lagi, cuman nggak tahu orangnya kemana. Nggak apa-apa. Sekarang gue kasih 3 last question nih terakhir buat yang mau nanya ke Chris. Silakan sih mau nanya apa aja ya Chris ya. Ya, silakan. Oh iya, makasih Pak. Makasih Pak udah ini jawab pertanyaan tadi. Oke, sip. Thank you Ilham. Oke, ada yang mau tanya? Ada 3 pertanyaan terakhir nih. Kalau misalnya nggak ada, mau gua close aja. Nanti paling yang udah tadi dikasih Steam key, ntar dibagiin nanti. Ya. Oke, masih ada yang mau nanya? Gua tunggu 1 menit. Kalau nggak ada yang mau nanya, sesinya mau gua close aja. Mau nanya kok satu lagi. Ya, silakan. Jadi mau nanya ini sih tadi yang cara menilai game kita udah bagus itu ngikutin kitanya sendiri atau kemauan player gitu, Pak, kayak gitu. Ya, oke. Ini rada tricky sebenarnya. Jadi pertama tujuan sukses kalian apa, ya kan? Itu harus kalau misalnya tujuannya adalah finansial, ya kan, komersil gitu. Ya berarti feedback player tuh akan sangat-sangat menentukan gitu, karena ujung-ujungnya player yang bakal beli gitu kan, dan kalau mereka nggak suka ya berarti yang beli nggak akan banyak gitu. Jadi kalian harus ya feedback player itu penting banget, tapi ada tapinya. Feedback player yang emang target audience-nya. Jadi misalnya gini, misalnya kalian bikin game horror, ya kan, tapi misalnya dari screenshotnya atau dari trailernya gitu ya, ternyata orang player game casual atau apa yang sebenarnya mereka nggak suka horor gitu, tapi mereka tertarik gitu, mereka kehook karena misalnya kayak screenshotnya mungkin ada sesuatu yang mereka suka. Terus pada saat mereka mainin, game horror negatif review gitu kan, karena gue nggak suka game horror. Nah, berarti yang kalian perlu benerin adalah pada saat kalian menjual gamenya tadi, kayak dari screenshotnya atau dari trailernya dan lain-lain, itu kurang tepat sasaran, ya kan? Jadi kalian kayak memberikan mix signal gitu, kayak signal yang salah sehingga orang yang sebenarnya bukan target audience malah itu yang ketarik gitu. Dan pada saat mereka mainin game ya mereka jadi kecewa gitu kan. Nah, jadi itu harus hati-hati juga. Jadi misalnya harus tahu bener audience yang mau ditarget itu siapa, hook-nya mana gitu. Nah, jadi biar kalian tidak
tadi menarik orang yang salah sehingga memperkeruh reviewnya gitu ya, memperkeruh feedbacknya gitu. Dan kalian harus benar-benar dari developer harus punya direction yang jelas gitu. Kayak misalnya, oke, game kita tuh adalah game ini, ya kan? Pada saat ada orang kasih feedback, misalnya gimana ya? Misalnya contohnya, misalnya kalian mau bikin city builder, tapi temanya misalnya kayak Frostpunk gitu ya, city builder yang penuh dengan moralitas, kayak mempertanyakan moralitas orang gitu kan. Jadi player harus selalu menilai mana yang harus dikorbankan, misalnya kayak gitu-gitu. Terus ada feedback dari orang yang misalnya suka game city builder tapi SimCity gitu, yang kayak gue mau bangun kota gue aja, terserah gue gitu, tanpa harus mikirin moralitasnya. Nah, bisa aja kan orang yang itu karena sama-sama SimCity building dia kehook gitu kan, terus dia kasih feedback lah. Kenapa sih harus ada moralitas gini? Gue nggak suka nih. Kenapa nggak itu dibuang aja gitu? Nah, sebagai game developer kalian harus punya direction yang jelas gitu, bahwa game kita bakal apa sih, dan reasonnya kenapa kalian memilih itu kalian harus tahu dengan jelas gitu ya. Nah, ya udah, kalau misalnya emang direction kalian mau jadi kayak di city builder yang kayak Frostpunk gitu, ya udah, you stick with it gitu. Kalian bener-bener arahkan ke situ, dan kalau ada feedback yang tidak sesuai ya kalian bisa filter gitu. Kalian bisa nilai sendiri gitu kan. Oh, ini nggak sesuai dengan desain pilar kita. Oh, mungkin itu dia kata-katanya. Jadi di dalam game design kalian harus punya yang namanya desain pilar. Desain pilar itu adalah kayak tonggak-tonggak fondasi game gua gitu. Jadi misalnya experience-nya itu apa? Misalkan kayak tadi experience-nya, mungkin terus habis itu kayak game direction-nya gitu kan, art direction-nya dan lain-lain. Itu kayak kalian udah bikin itu jadi kayak saklek gitu. Oke, gue bikinnya kayak gini gitu. Prinsipalnya ya. Prinsipalnya. Jadi prinsipalnya itu jadi kayak apa ya, fondasinya kalian. Jadi kalau misalnya ada feedback apapun kalian bisa cek ke situ gitu. Atau kalian pada saat mau nambahin fitur apapun kalian bisa ngecek ke situ. Apakah sesuai dengan pilar kalian gitu. Nah, ya udah, kalau misalnya nggak sesuai kalian bisa filter kan, kalian bisa tahu. Nah, jadi itu sih mungkin ya feedback yang gue bisa kasih. Jadi nggak semua feedback harus diikutin, tapi ya jangan sampai kalian bebal juga, gimana ya? Jadi kayak semua orang bilang ini nggak seru nih, gamenya nggak enak gitu kan, tapi tetap dikekeh aja gitu ya. Well, itu harus coba ya kayak menilai ya. Jadi kayak jangan terlalu idealis dan defensif ya. Iya, jadi jangan defensif, dibaca dulu feedbacknya, lalu ditelaah, diproses gitu. Diproses kenapa dikasih feedback ini, kenapa alasannya dia mengatakan ini begini gitu. Karena orang bisa aja bilang, gimana ya, contohnya gimana ya. Misalnya orang bisa bilang gini, gamenya kelamaan nih, gue nggak suka nih gamenya kelamaan, bikin lebih cepat, misalnya gitu kan. Tapi sebenarnya yang alasannya itu bukan masalah kelamaannya gitu. Tapi karena misalnya gini, gue main game ini, gue udah terlalu jago gitu, gue udah terlalu apa ya, mungkin gue udah terlalu level gue udah terlalu tinggi sampai musuh jadi terlalu gampang, ya kan? Jadi akhirnya gue bosan gitu, gue jadi bosan karena ya musuhnya cemen banget nih, gue kayak jadi gue kayak kerasa grindingnya kelamaan. Nah, sebenarnya mungkin yang mau dia apa ya, problemnya dia tuh sebenarnya itu sebenarnya problemnya adalah gue level gue terlalu tinggi, terlalu cepat gitu kan. Jadi gue pada saat gue mau apalah itu, gue kayak ngerasanya terlalu grinding gitu kan, terlalu grindy, jadi lama banget. Nah, jadi bukan masalah lamanya gitu, tapi masalah tadi progression-nya mungkin nggak. Cuman kurang tantangan ya. Nah, cuman player itu kan kadang-kadang dia nggak bisa menjelaskan itunya ya. Jadi dia cuman bilang, kelamaan nih, atau kayak kesusahan nih gitu kan. Tapi mungkin bukan masalah kesusahan atau kelamaan gitu. Mungkin pada saat orang bilang kesusahan gitu, mungkin kontrolnya dia nggak precise gitu misalnya. Atau mungkin dia nggak ngerti rules-nya atau apa gitu. Nah, itu harus digali lebih dalam dulu. Itu biasa gimana, Chris? Ditanya gitu ke yang kasih feedback atau gimana? Nah, jadi sebenarnya ya, itu lebih bagus kalau misalnya kalian bisa melakukan kayak qualitative testing. Jadi misalnya kayak, makanya gue suka nontonin YouTuber. Jadi pada saat kalian rilis nih gamenya di itch.io atau GameJolt, terus ada YouTuber yang mainin, tonton tuh cara dia maininnya. Jadi bisa aja tadi dia bilang kayak, ini susah banget nih gitu kan. Padahal pada saat lu nonton dia mainin, dia melakukan sesuatu yang membuat diri dia susah gitu. Tapi kenapa dia melakukan itu? Mungkin dia nggak ngerti, gitu. Mungkin dia nggak ngerti mekaniknya, atau mungkin dia nggak ngerti rules-nya, gitu kan. Jadi dia belum tahu nih kayak, seharusnya gue begini, atau seharusnya gue begini. Berarti solusinya mungkin tutorial gitu, harus ada tutorial mungkin. Jadi solusinya bukan berarti harus game gue digampangin, nggak. Mungkin ya tadi harus dipelajari gitu kan. Mungkin tombolnya nggak jelas, mungkin apanya nggak jelas gitu. Nah, jadi solusinya bisa actually beda banget gitu dari apa yang
yang orang ngomong. Nah, jadi biasa kayak gitu ya, paling gampang itu kayak pas pameran gitu, kayak biar orang mainin, lu nonton, lu liatin tuh dia mainnya gimana. Dia melakukan apa yang misalnya kayak unexpected gitu kan, misalnya kayak lu expect orang melakukan ini di level ini, ternyata orang melakukan hal yang lain gitu. Ya kan kayak, loh kok bisa begini? Oh berarti dia nggak ngerti atau mungkin dia nggak nangkep apa gitu. Nah kayak gitu-gitu sih. Oke. Terima kasih, Wak. Oke, Sip. terima kasih. Nah, ini ada yang nanya lagi, Fikri. Silakan. Silakan, Fik. Halo, mau tanya. Kalau tadi kan dibilangnya kalau misalnya kita validasi pas pertama kali banget itu kayak nge-share mockup segala macam itu kalau bisa like-nya di atas 100. Nah, kalau misalnya di bawah itu apakah itu udah pasti idenya jelek dan kita harus meninggalkan dan mencari yang lain atau apa namanya atau bisa kita explore lagi sampai batas yang tertentu seperti itu? Ya, sebenarnya tadi bisa diekspor sebenarnya. Jadi bukan berarti kalau like-nya rendah langsung ditinggalkan. Jadi lebih mirip kayak A/B testing. Kalau tahu nggak ya? Tahu A/B testing kan ya? Jadi A/B testing tuh kadang-kadang cuman kayak gini. Gua nge-post sesuatu, misalnya sebenarnya ini game yang sama gitu kan. Cuman tombolnya ini sekarang warna merah, ini tombolnya warna biru gitu. Atau misalnya kayak sekarang ini gambarnya mobil, yang satu gambarnya truk gitu misalnya gitu kan. Nah, jadi itu kalian bisa kayak coba cari gitu. Sebenarnya apa sih yang ngehook orang gitu. Nah, ini sebenarnya ada GDC Talk-nya, kalian bisa cari di YouTube juga. Jadi banyak sekarang game developer indie itu melakukan apa namanya ya? Kayak game development by art gitu. Jadi kayak mereka mulai dari artnya dulu, bikin mockup gitu. Terus habis itu dari mockup itu kayak misalnya, oke, gue bikin 3 mockup game. Misalnya 3 mockup game yang berbeda, misalnya gitu kan. Misalnya yang pertama nih game shooter, yang ini game RPG, ini game apa gitu. Misalnya let's say kayak gitu lah ya. Nah, dari 3 mockup ini mana yang engagement paling tinggi gitu. Oh, ternyata orang lebih suka yang RPG-nya gitu kan. Kenapa gitu, misalnya kayak mungkin karena orang suka ngelihat nggak tahu ikon-ikon RPG atau kayak stats RPG misalnya kayak gitu kan. Nah, dari situ kayak di apa ya? Kayak mereka testing gitu loh. Jadi kayak oke, sekarang gue ambil UI-nya RPG dicampur sama yang ini gitu kan. Terus nanti dilihat lagi engagementnya. Nah, sampai akhirnya dapat mana yang kayak paling optimal gitu, engagement yang paling optimal. Oh, ternyata orang tuh misalnya suka grafik yang kayak gini dengan UI yang kayak gini karena mereka tadi misalnya mereka langsung ngebayangin past experience dia dari game yang lain gitu, yang mungkin mirip atau apa. Jadi ada kayak hook-hooknya apa gitu, itu bisa kelihatan. Ya, jadi sebenarnya bukan berarti langsung ini jelek langsung di cancel gitu. Enggak juga sih. Jadi kadang-kadang mungkin apa yang menarik itu belum tersampaikan gitu. Ya kan? Jadi misalnya kadang-kadang orang yang mereka tertarik itu melihat dari UI-nya misalnya gitu kan. Kayak misalnya kalau misalnya gini ya, kalau orang game suka game strategi atau simulasi, gimana caranya dia tahu itu game simulasi atau strategi? Biasanya dinilai dari satu perspektif kamera, ya kan? Kalau misalnya perspektifnya rada kayak isometrik gitu kan, ini kayaknya simulasi strategi nih. Kalau lihat ada UI-nya tuh kayak tombol-tombolnya kayak kayak ada unit building dan segala macam, itu kayaknya strategi gitu kan. Kalau UI-nya kayak apa sih kayak ya beda lagi mungkin ini kayak simulation. Jadi kayak gitu. Jadi orang menilai biasa dari past experience dia, dari apa yang dia udah pernah lihat sebelumnya gitu kan. Nah, mungkin yang itunya belum tersampaikan gitu. Jadi kalian harus coba ulik-ulik lagi gitu. Kalau misalnya kayak kita ngulik-ngulik kayak gitu, istilahnya kan kadang-kadang wah ini kurang gitu, ayo kita benerin lagi, oh ini kurang kita benerin lagi. Nah, sampai kapan kita harus berhenti, wah ini tuh nggak bisa kita explore lagi dan kita udah buang waktu kayak gitu. Wah, itu tergantung gimana ya. Kalau dari kita sih lebih cepat lebih baik ya. Jadi kayak paling gini, biasanya sih paling gampang ya, bukan paling gampang ya, maksudnya gini, daripada kalian fokus ke satu hal, diulik-ulik terus, mendingan kalian bikin mockup sebanyak mungkin gitu. Jadi kayak, misalnya gini, pada saat awal sebelum development, tadi masih concepting, kalian mau bikin game apa sih? Misalnya gini, kayak, gue mau bikin game, misalnya game strategi, misalnya gitu kan. Tapi strategi yang seperti apa gitu kan? Atau
Nah, jadi bikin aja mockup yang banyak gitu. Bikin mockup yang banyak gitu kan. Terus ini misalnya kayak, oh ini strategi tentang, misalnya apa, nggak tahu, kemerdekaan, ini strategi tentang alien, ini strategi tentang apa, ini strategi tentang apa gitu. Jadi bisa temanya diganti-ganti, bisa apanya gitu kan. Tapi genre game yang apa yang kalian mau bikin kan udah jelas kan. Misalnya kayak, oke, gue mau bikinnya RPG, atau gue mau bikinnya ini, gue mau bikinnya apa gitu kan. Dari situ kalian bisa testing gitu, bisa coba gitu, sampai dapat yang kira-kira mana yang paling engaging gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi coba aja kayak di iterasi terus gitu. Misalnya kayak ya udah kalau ini bikin aja konsep lain, bikin konsep lain gitu. Nanti lihat dari situ semua yang mana yang paling oke gitu kan. Oke, thank you Mas. Oke, sip. Kayaknya udah cukup juga, waktunya udah lumayan nih, hampir 2 jam. Oke, buat wrap up, gue mau ada satu pertanyaan lagi ke Chris. Ya. Oke, sip. Nanti kan tadi kan ada call to action segala dan lain-lain. Follow up-nya biasanya setelah itu gimana, Chris? Jadi intinya gini, kalau misalnya kita udah ngebangun wishlist ya, jadi kan kenapa gini? Mungkin gue jelasin dulu kenapa wishlist. Karena wishlist itu step terdekat menuju sales, ya kan? Jadi kalau orang udah wishlist, nanti next step-nya adalah dia beli, gitu kan? Pada saat game launch atau apa di blast gitu. Nah, kalau tadi misalnya kayak kalian ngedrive orang ke Discord atau kemana gitu kan, itu bisa bikin step-nya rada lebih jauh gitu ya. Misalnya kayak orang di drive ke Discord dulu, dari Discord nanti disuruh wishlist gitu kan, baru dari situ baru beli gitu kan, itu kan kelamaan. Jadi karena setiap kali satu step kalian pindah itu biasa ada conversion rate-nya kan, kayak orang fall off nih, ya kan, misalnya dari demo 100 orang, nanti ke Discord 10 orang, nanti dari Discord ke wishlist mungkin cuma 1 orang gitu. Nah, jadi kalau kalian bisa cut prosesnya lebih cepat, ya kan, itu lebih seharusnya fall off-nya lebih dikit. Nah, follow up berikutnya apa? Ya, basically pada saat kalian udah punya tadi misalnya kayak wishlist-nya atau kayak apa ya landing page-nya dan lain-lain, itu kalian selalu coba communicate update gitu ya. Misalnya kayak engage terus orangnya gitu. Jadi kalau misalnya mereka udah follow di Twitter atau di mana atau udah di Discord gitu ya, berarti kalian harus engage terus gitu. Dan dibikin itu basically jadi kayak community lah. Jadi kayak community yang kalian update terus, misalnya kayak oke, ini progress kita sekarang udah sampai sini, plan roadmap-nya berikutnya apa, terus apa yang misalnya kayak kalian tanya ke mereka gitu, kayak menurut kalian feedback-nya apa, fitur apa yang kira-kira menarik buat ditambahin atau yang menurut kalian perlu ada di dalam game ini gitu. Jadi pada saat kalian punya komunitas yang sudah ter-engage kayak gitu, akan lebih mudah buat di-convert menjadi buyer, ya kan? Karena mereka udah punya emotional attachment gitu. Mereka udah merasa kayak, oh, I belong in this, community, dan gue merasa invested ya ke sana ya. Udah invested gitu. Pada saat mereka udah invested gitu kan, pada saat ya berarti mereka lebih rela mau beli game ya kan, karena mungkin dia bisa merasa kayak, oh ini fitur ini karena feedback gue nih gitu kan. Jadi dia merasa punya something di dalam game itu, kayak ada ownership-nya gitu. Nah, kayak gitu sih. Oke. Sip. Biasanya dari wishlist itu biasanya convert ke sell ada approximate nggak? Gimana ya, sebenarnya biasa rate-nya ya, in average di Steam itu conversion-nya sekitar 10% dari wishlist ke beli. Nah, cuman wishlist itu juga pada saat kalian launch, wishlist itu dipakai juga untuk diperhitungkan untuk masuk popular upcoming sama new and trending sama Steam. Jadi ideally kalau kalian punya wishlist makin gede, bisa masuk ke popular upcoming. Pada saat game yang launch, karena wishlistnya udah gede, conversion ke sales juga gede, itu bisa masuk ke new and trending gitu kan. Nah, jadi ya kayak gitu sih. Jadi kayak pada saat kalian masuk ke new and trending dan popular upcoming itu kayak multiplier effect gitu. Jadi karena visibility di feature kan langsung lebih gede ya. Jadi bisa aja yang beli secara organik itu mungkin 4 kali lipat daripada yang ngebeli dari conversion dari wishlist. Oke. Lu ada ini nggak? Ada data atau number yang bisa lu share nggak dari pengalaman yang ada? Kayaknya dari data gue sih nggak ada ya. Cuman kalau kalian lihat di artikel-artikel di Gamasutra gitu-gitu banyak sih. Kayak Jack Birkett. Biasanya gara-gara dari wishlist sekian, lu bisa sell sekian. Jadi paling nggak teman-teman di sini punya kayak approximate PD nih. Oh, kita nih dengan wishlist sekian bisa kira-kira berapa gitu. Ya, sebenarnya ada yang udah pernah bikin kalkulatornya. Namanya guesstimator.
Jadi kayak nih Dutch Game Garden punya guesstimator for Steam. Jadi kayak kalau misalnya kalian dapat wishlist berapa, jadi hitungan kasarnya tuh, aduh, gue lupa. Kalau nggak salah tuh kayak, bentar ya, gue coba cek dulu. Jadi wishlist ke first week, minggu pertama, sales minggu pertama ya, hitungan kasarnya itu dikali 0,4 kalau nggak salah. 0,4. 0,4, jadi 40% ya? Ya, kayak 40%. Tapi itu bukan conversion wishlist, itu basically adalah conversion wishlist ditambah dengan organic sales di minggu pertama. Dengan catatan adalah kalau game lu masuk ke fitur. Ya kan? Okay. Nah, kalau misalnya nggak di feature, ya mungkin conversionnya tadi tuh nggak 40% gitu, mungkin lebih rendah lagi. Jadi misalnya lu, at least, let's say lu punya 10.000 wishlist. Kalau lu di fitur, lu bisa expect sekitar lu di first week lu sekitar 4.000 sales. Ya. Roughly tapi, kayak gitulah ya. Tapi 10.000 wishlist itu gue jamin nggak bisa masuk ke popular upcoming, ya kan? Karena tadi game yang bisa masuk popular upcoming itu kan kalau misalnya wishlistnya udah gede. Berapa tuh, Chris? Ada ini nggak? Ya. Jadi rough-nya ya, biasanya tuh sebenarnya gini, yang perlu diperhatikan itu adalah bukan cuma jumlah wishlist-nya, tapi jumlah growth wishlist-nya dalam 1 minggu terakhir gitu. Jadi, jadi misalnya gini, bisa aja ada sebuah game yang wishlist-nya masih mungkin baru benar-benar store page-nya baru mulai gitu, baru dia live, jadi wishlist-nya baru 0. Tapi growth-nya itu dalam 1 hari misalnya dia nambah misalnya 8.000 wishlist gitu atau 1.000 wishlist. Nah, dia bisa langsung masuk ke popular upcoming. Sih. Lebih ke benar-benar trennya ya. Ya. Nah, untuk biar amannya aja ya, biasa benchmark-nya itu sekitar 20 ribuan wishlist. Nah, 20 ribu wishlist itu bisa dibilang kalian udah di area cukup aman untuk bisa masuk ke situ gitu. Jadi karena ya kan kalian udah bisa nge-build up sampai 20 ribu, berarti kan you have that traction ya. Traction-nya udah lumayan oke gitu. Nah, ya kalian harus berharap aja pada saat seminggu sebelum kalian launch gamenya, ya kan, nggak ada game yang lebih populer dari itu yang masuk gitu. Jadi karena itu kan semua by ranking ya. Jadi kalau misalnya ada game yang di atas 20.000 wishlist ya of course ya kalian kalah gitu. Nah, jadi kayak banyak doa. Ya gitu. Jadi timing juga penting. Kalian harus lihat tuh kayak pas mau launch upcoming gamenya ada nggak yang kira-kira lebih populer gitu-gitu kan. Jadi harus dihindari. Tapi ya biasanya kalau lu sendiri sebagai publisher gimana menyiasati itu? Ya. Jadi basically, sebentar. Nah. Ya, jadi biasa gini, intinya kalian dari jauh-jauh hari udah ngebangun wishlist kan. Biar kalian udah punya traction nih gitu kan. Jadi pada saat kalian launch di Steam, algoritmanya Steam tuh udah kayak menilai ini gamenya kayak cukup populer gitu kan. Nah, terus dari situ juga kalian pada saat seminggu sebelum launch gitu, ya berarti kalian harus mulai melakukan ini kan marketing push gitu. Jadi kayak misalnya kontak YouTuber, influencer, Twitter, Twitch streamer dan lain-lain. Terus habis itu kayak nge-blast mailing list, sosial media gitu. Nah, itu udah harus jalan bahkan mungkin 2 minggu, 3 minggu sebelumnya gitu kan. Kayak harus mulai nge-push biar growth wishlist-nya atau exposure-nya tadi naik gitu kan. Jadi kalian bisa masukkan ke popular coming. Ya, atau kalian kerja sama publisher. Oke, sip. Nanti juga mungkin di belakang kita juga bisa ada ngobrol soal publishing-nya sih. Untuk game-game PC ini. Terus lu incer-incer dulu aja yang mana. Oke, sip. Kayaknya udah kita close aja. Udah mau 2 jam juga. Sip, thank you buat Chris, terutama buat waktunya, buat nge-sharing insight-insight yang lumayan penting buat kita. Juga thank you buat teman-teman yang udah di sini. Udah spending waktu juga buat dengerin, untuk sharing dan lain-lain. Oke, sip. Paling kita sudahi dulu di sini. Thank you buat teman-teman semua, buat Chris juga, buat waktunya.
kita ketemu lagi di mentorship berikutnya. Ditunggu aja ya. Oke, sip. Thank you. Thank you semua. Bye. Thank Bye-bye, you.